Siang Nan dengan putus asa membuka mulut dan bahkan merobek sambil masuk. Mulutnya dipenuhi darah merah saat dia berteriak, Suelu, apa yang kamu lakukan? Cepat keluarkan aku dan keluarkan aku dari sini. Kemudian Jiang Suelu menekan Siang Nan dengan keras dan terengah-engah, aku tidak akan membiarkan dia mengambil pengalaman pertamamu. Aku tidak peduli jika dia ingin berhubungan seks denganmu kali lain. Siang Nan berkata dengan marah, orang bodoh macam apa yang kamu lakukan? Manfaatkan waktu ini dan cepat bawa kami keluar dari sini. Saat aku memulihkan kekuatanku, aku tidak akan takut padanya lagi. Jiang Suelu memenuhi giginya dan berkata, tidak mungkin, seberapa jauh kamu bisa lari dengan penampakan hantu ini. Bukankah dia akan dikejar kembali olehnya? Saat itu, kita semua akan mati. Bereaksi cepat, ini akan terlambat. Suelu juga cemas, jadi dia segera mengulurkan tangannya untuk menyentuh kaki Siang Nan. Kamu telah diracuni olehnya, bangun. Siang Nan membenturkan kepalanya dan menjatuhkan embun salju dari tempat tidur. Kemudian, Suelu terjatuh. Dia menutupi dahinya dan meremasnya beberapa saat. Kemudian, dia buru-buru mengambil jubahnya dan melemparkannya ke tubuh Siang Nan. Aku tidak bisa bergerak sekarang. Pajukan aku. Siang Nan menghela nafas lega. Jiang Suelu tersipu, segera mendandani Siang Nan dan dirinya sendiri, dan membantu Siang Nan keluar dari pintu. Waktu sangat penting, dan jantung semua orang berdebar kencang. Setelah dia membantu Siang Nan ke aula, tubuh Siang Nan melunak dan dia tiba-tiba terbaring di tanah. Tidak ada cara untuk melarikan diri jika ini terus berlanjut. Pasti ada penawarnya di sini. Aku akan cepat menginstalnya. Kemudian, Suelu buru-buru berlari keluar. Di dalam lemari pakaiannya secara terbalik kacau. Sebagian besar pelayan sudah pergi ke gua di luar. Masih ada beberapa orang yang mendesak mereka di ruangan lain. Dari suara mereka, sepertinya Xiao Wan menolak menuruti perintah. Kadang-kadang, biksu gila terdengar mengumpat dengan marah. Xiao Wan menolak bergerak. 4 atau 5 pelayan langsung menerkam tempat tidur dan menelanjangi biksu gila itu. Dia mencoba yang terbaik untuk membuat biksu gila itu bersemangat. Jauh dari situ, Suelu menemukan tumpukan besar botol dan kaleng. Tak satu pun dari botol-botol ini yang memiliki nama tertulis di atasnya. Dia dengan cemas berkata, yang mana penawarnya? Bawa semuanya, biarkan aku menciumnya, cepat. Siang Nan berkata dengan cemas. Saat Suelu hendak melaporkan botol-botol itu kepadanya, mata Siang Nan tiba-tiba menjadi dingin dan dia buru-buru berkata, cepat bawa aku kembali ke kamar. Cepat, dia kembali. Mendengar hal itu, Suelu panik dan buru-buru mengembalikan botol-botol itu ke tempatnya. Dia buru-buru berlari untuk membantu Siang Nan masuk ke kamar. Di luar gua, terdengar suara-suara, bersamaan dengan jeritan geram sang nyonya. Saat mereka berdua kembali ke kamar masing-masing, pintu aula utama dibuka oleh Peng. Wanita cantik itu masuk dengan cepat dan marah, dan pelayan di belakangnya mendukung mereka bertiga. Suelu sangat ketakutan. Dia mengira wanita cantik itu telah mengetahui bahwa dia ingin melarikan diri. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat Siang Nan dan Jiang Suelu menghela nafas lega. Di saat yang sama, ekspresi mereka sangat aneh. Alasannya adalah karena wanita luar biasa itu sedang pergi jalan-jalan, dan dia benar-benar telah menangkap ketiga ahli iblis malam. Siang Nan berbisik kaget, ketiganya pasti mengikuti lampu kuning dan berakhir di tangan nyonya luar biasa. Jiang Suelu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, ini adalah hal yang baik atau buruk bagi kami. Ketika Siang Nan melihat keluar, dia mendengar nyonya yang luar biasa itu berkata dengan marah, keduanya sedang sekarat. Cepat buka ikatan pakaian mereka untukku. Saat dia berbicara, dia mengambil pil dan menelannya sendiri. Selain prajurit Tian Yuan yang tinggi, 2 pemburu bayangan lapisan ke-9 Tian Yuan lainnya berada di ambang kematian. Sepertinya mereka telah bertarung dengan nyonya luar biasa dan akan dipukuli sampai mati. Kedua pemburu bayangan hitam yang setengah mati sudah sama marahnya dengan para Gossamer. Melihat bahwa mereka akan mati kapan saja, inilah alasan mengapa nyonya luar biasa marah. Selanjutnya, pemandangan indah lainnya ditampilkan. Wanita misterius itu adalah orang pertama yang duduk di atas tubuh pemburu bayangan. Dia mulai naik dan turun dengan gila-gilaan, berharap dia bisa menyerap kultivasinya yang sangat berharga sebelum dia meninggal. Namun, pemburu bayangan hitam terus memuntahkan darah, dan darah merah mendidih merembes keluar dari banyak luka di tubuhnya. Pemandangan ini tidak terlalu indah. Wanita cantik itu juga sangat muak, tapi dia tidak mau berhenti, dia juga tidak punya waktu untuk membersihkannya untuk mereka. Segera, pemburu bayangan menjadi tua dan mati di tanah seperti mayat kering. Nyonya luar biasa buru-buru menyerap pemburu bayangan lainnya, dan akhirnya menyedot kedua pemburu bayangan hingga kering. Dia mengangkat kepalanya dan menarik napas dalam-dalam. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Namun, anehnya, Siang Nan menemukan bahwa wilayah kekuasaannya sebenarnya mulai melonjak.
Wanita misterius itu duduk bersila dan mulai mengedarkan kultivasinya. Ranahnya sebenarnya telah meningkat dari tahap kelima awal tahap pencakar surga ke tahap tengah, tahap akhir, dan akhirnya ke tahap keenam tahap penceri surga. Wanita luar biasa itu tertawa gembira, sudah lama sekali saya tidak menemukan kuali manusia dengan dasar yang kuat dalam seni bela diri. Hari ini benar-benar panen besar. Orang-orang dari iblis malam semuanya adalah elit, dan ketiga orang itu memiliki basis budidaya yang sangat tinggi. Setelah menyerap seniman bela diri jenius dengan teknik yang gathering dan yin nourishing yang aneh, efek nutrisi Madame Wonderful jauh lebih baik daripada secara langsung menyerap kultivator Heaven's Crier level 1. Suelu ketakutan setengah mati. Dia mengguncang Xiang Nan dengan gemetar, setelah dia tidur denganmu, apakah dia akan membuatmu mundur dari ranah kultivasimu? Kalau begitu, meski kamu memulihkan kekuatanmu, kamu tidak akan bisa mengalahkannya. Senang, selamat hari ini. Nyonya Wonderful sangat bersemangat. Dia menginginkan kain putih basah, dan sambil menyeka tubuhnya, dia segera berjalan menuju kamar Xiang Nan. Malam ini, sebaiknya aku mengalahkan suamiku yang paling berbakat dalam satu gerakan dan berusaha untuk maju ke Heaven's Crier tingkat ke-7. Ah, dia ada di sini. Suelu sangat ketakutan. Wanita misterius itu masuk ke kamar. Dia membuang embun salju dari tempat tidur dan berteriak, tidak ada gunanya. Awasi dari samping dan pelajari. Wanita harus pandai memanfaatkan penampilannya. Kamu punya logo seperti itu, tapi kamu sungguh sia-sia. Bagaimana kamu bisa menjadi artefak hebat jika kamu tidak berlatih? Aku mohon, jangan sentuh dia. Serahkan dia padaku. Aku akan mendengarkanmu apapun yang kamu minta aku lakukan di masa depan. Suelu menangis dan memeluk kakinya. Wanita cantik itu benar-benar jarang mengertakkan giginya. Dia menghela napas panjang dan berkata dengan lembut kepada Jiang Suelu, kamu adalah gadis tercantik yang pernah saya lihat selama beberapa dekade. Jika bukan karena keindahan negaramu, bagaimana aku bisa menanggungnya lagi dan lagi? Aku tahu kamu menyukai anak ini, tapi dia hanya bisa menjadi milikku. Patuh dan pelajari metodeku. Istri saya yang luar biasa memiliki semua keterampilan. Saya tidak ingin memiliki penerus. Jika Anda belajar keras dengan saya bersedia menerima Anda sebagai murid pertama saya. Baik Suelu maupun Xiang Nan tidak menyangka bahwa nyonya yang luar biasa itu benar-benar berniat menerima murid. Suelu panik. Dia berlutut di tanah dan memohon, Guru, berikan dia kepada saya. Saya pasti akan mendengarkan Anda. Saya akan bekerja keras untuk mempelajari seni menggoda Anda di masa depan dan pergi keluar untuk mencari lebih banyak orang muda yang berbakat untuk Anda. Tidak, saya belum pernah melihat seseorang yang begitu berbakat. Dia milik saya. Jika Anda menginginkan tuan kanan, Anda dapat memilih pria tampan yang ditangkap guru di masa depan. Nyonya luar biasa menempatkan Xiang Nan di tempat tidur dan berteriak, saya belum pernah melihat orang berbakat seperti itu sebelumnya. Dia milik saya. Kamu bisa memilih pria tampan yang ditangkap guru di masa depan. Saat dia berbicara, Nyonya luar biasa menyentuh tubuh Xiang Nan dengan tangannya. Dia menutup wajah Xiang Nan dan berkata, tidur. Baguslah kalau kamu tidur. Aku tidak akan mengambil nyawamu sekaligus. Aura aneh yang dihembuskan oleh wanita cantik memang sangatlah aneh. Xiang Nan hanya bertanya tentang wanginya, tapi kepalanya miring dan dia pingsan. Dia tidak tahu apa yang terjadi padanya, tapi matanya membayangkan, seolah dia memasuki mimpi. Kamu di sini. Dalam mimpinya, wanita misterius itu tiba-tiba muncul. Dia memegang tangan Xiang Nan karena terkejut dan berkata, akhirnya tiba waktunya. Namun, saat dia berbicara, ekspresi berubah drastis. Dia melihat dunia nyata tempat Xiang Nan berada. Dia melihat wanita cantik itu meletakkan kepalanya di antara kaki Xiang Nan. Air mata wanita itu langsung keluar, kamu bilang kamu hanya akan menikah denganku dalam hidup ini. Xiang Nan buru-buru berkata, sungguh kacau. Dia iblis. Dia ingin menyedotku hingga kering. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Hati Xiang Nan membara karena kecemasan. Reaksi pertamanya adalah membiarkan wanita di depan pintu membangunkannya. Xiang Nan bisa bangun dari mimpinya sendirian, tapi dia tidak tidur sendiri sekarang. Sebaliknya, dia pingsan oleh wanita misterius yang menggunakan racun hipnotis. Namun, dia kembali ragu. Pertama, dia tidak yakin apakah wanita dalam mimpinya bisa membangunkannya dengan paksa. Kedua, meskipun dia bangun, apa yang bisa dia lakukan? Dia masih tidak bisa melawan. Bahkan jika dia bertarung sekuat tenaga untuk melanggar hukum besi, wanita luar biasa itu baru saja naik ke alam pencakar surga tingkat ke-6. Dia bukan tandingannya. Kenyataannya, ketika Suelu melihat Xiang Nan pingsan, dia sangat ketakutan sehingga dia buru-buru berkata, Tuan, apa yang Anda lakukan padanya? Jangan khawatir, aku biarkan dia tertidur. Biasanya, saat aku menyerap kekuatan seorang seniman bela diri muda, aku tidak akan melakukan ini.
Tapi aku tahu kamu punya perasaan padanya, jadi aku biarkan dia mengalami semua ini dalam tidurnya. Dengan cara ini, hatimu akan merasa lebih baik. Setelah mengatakan itu, wanita cantik itu melihat ke sela-sela kaki Xiang Nan dan melihat bahwa Xiang Nan masih tidak bereaksi. Dia mengerutkan kening dan berkata, anak ini sangat tenang. Jika bukan karena dia punya masalah, maka dia hanya akan memiliki kemauan yang luar biasa. Orang seperti dia akan lebih bermanfaat bagiku. Tapi menurutmu hanya itu yang kumiliki. Murid yang baik, lihat dengan jelas. Wanita misterius itu membuka kelima cakarnya dan kuku jarinya yang tajam berkedip-kedip dengan cahaya yang tajam. Lalu, dia meraih tengkorak Xiang Nan. Ada aura bela diri, dan segera menembus ke dalam pikirannya sedemikian rupa sehingga tidak menembus tengkorak Xiang Nan. Saat itu, selimut tipis yang menutupi tubuh Xiang Nan mulai membengkak. Melihat pemandangan ini, Sue Lu tercengang. Setelah mendengar perkataan Xiang Nan, wanita dalam mimpinya merasa tidak berdaya. Dia sangat takut Xiang Nan akan dihisap sampai mati oleh wanita parubaya itu, tapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Tapi sekarang, ketika wanita itu melihat apa yang terjadi di dunia nyata, dia akhirnya kehilangan kendali atas amarahnya tidak tahu malu. Wanita yang tidak tahu malu. Wanita dalam mimpi itu suci dan suci. Dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Cara nyonya ajaib itu langsung membuatnya marah tak terkendali. Dia sudah kehilangan rasionalitasnya, dan dalam mimpi Xiang Nan, dia benar-benar membanting telapak tangannya ke wanita luar biasa itu. Astral ki palem yang kecil dan indah terbang dari tangan wanita itu dan melesat ke arah nyonya luar biasa. Namun, kekuatannya terlepas dari mimpinya, dan nyonya yang luar biasa itu ada di dunia nyata. Xiang Nan tahu bahwa serangan telapak tangannya tidak akan berpengaruh sama sekali. Namun, dalam sekejap mata, seberkas cahaya spiritual tiba-tiba melintas di benak Xiang Nan. Dia bergegas maju dan meraih telapak tangan wanita itu. Telapak tangan wanita itu sangat kuat, dan wilayah kekuasaannya jauh melampaui wilayah Xiang Nan. Xiang Nan bahkan tidak tahu seberapa kuat kultivasinya, tapi dia mengandalkan tangannya untuk meraih segel telapak tangan di perki. Rasa sakit yang luar biasa di hatinya menyebabkan dia tiba-tiba terbangun dari mimpinya. Pada saat yang sama ketika dia bangun, Xiang Nan, yang berada dalam mimpinya, terbang dengan kedua tangannya memegang telapak tangan di perki. Semua hal ini terjadi pada waktu yang bersamaan. Xiang Nan meraih di perki dan terbang keluar. Di dunia nyata, tubuhnya terbangun. Namun, pemandangan aneh muncul. Xiang Nan benar-benar meraih telapak tangan wanita dalam mimpinya. Tangan Xiang Nan melihat cetakan telapak tangan kecil dan indah tiba-tiba muncul. Wajah nyonya cantik itu sangat terkejut. Dia bisa merasakan kekuatan destruktif yang terkandung dalam kekuatan telapak tangan ini. Bahkan nyonya luar biasa tidak punya waktu untuk menghindar, dan cetakan telapak tangannya menembus dadanya dalam sekejap. Nyonya itu terjatuh keluar dari kamar dan terlempar ke aula di luar. Dia batuk seteguk darah dan lubang berdarah berbentuk telapak tangan muncul di dadanya. Mata nyonya misterius itu dipenuhi rasa tidak percaya. Tenggorokannya terbatuk beberapa kali sebelum dia jatuh ke tanah dan meninggal. Xiang Nanhe dan Jiang Suelu semuanya tercengang. Jiang Suelu tidak percaya Xiang Nan benar-benar telah merusak cincinnya. Namun, yang lebih tidak terbayangkan lagi adalah bagaimana alam budidaya pencakar langit tingkat 1 milik Xiang Nan mampu menghabisi nyonya pencakar langit tingkat 6 hanya dengan satu serangan telapak tangan. Xiang Nan sendiri bahkan lebih terkejut lagi. Dia melihat tangannya dan matanya melebar. Membawanya keluar. Dia benar-benar mengeluarkannya. Dia telah membawa kekuatan telapak tangan wanita impiannya ke dunia nyata. Ya Tuhan, bukankah itu berarti selama ada kesempatan di masa depan, aku bisa menggunakan kekuatan wanita idamanku untuk bertarung? Seberapa tinggi alam wanita dalam mimpi itu? Xiang Nan tidak yakin. Dia tidak bisa melihatnya sama sekali, tapi dia tahu bahwa itu setidaknya berada di atas alam keberuntungan, bukan? Kalau tidak, bagaimana dia bisa menghabisi Nyonya Heaven's Crier tahap ke-6? Namun yang lebih menakjubkan lagi adalah telapak tangan yang menghabisi Madame Wonderful dilepaskan oleh wanita dalam mimpinya. Itu tidak ada hubungannya dengan Xiang Nan. Sehingga tidak menimbulkan tanda tahanan di dahi Xiang Nan. Apa masalahnya? Aula menjadi kacau. Banyak pelayan bergegas keluar dan melihat, wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Selain Jiang Suelu dan Xiang Nan sendiri, tidak ada orang lain yang melihat bagaimana wanita cantik itu meninggal. Sekelompok pelayan panik dan kemudian menjadi geram. Mereka pertama kali melihat ke arah anggota Night Demon yang tinggi dan menemukan bahwa anggota tersebut sedang melihat ke arah wanita cantik dengan ekspresi terkejut. Sepertinya dia tidak melakukannya. Segera setelah itu, para pelayan mengeluarkan senjata mereka dan bergegas menuju kamar Xiang Nan dengan marah. Berhenti, teriak Xiang Nan, suaranya membawa keagungan yang sombong. Para pelayan terkejut dan tercengang oleh raungan Xiang Nan.
Siang Nan mengerutkan kening dan berkata, dia sudah meninggal. Apakah kamu masih ingin bekerja untuknya? Seorang pelayan dengan marah berkata, kamu menghabisi tuan kami. Siang Nan berkata, tuan mana yang tidak menguasai? Bukankah dia telah merebut kalian semua? Jangan bilang padaku bahwa kamu sudah terlalu lama menjadi pelayan, dan otakmu tidak cerdas lagi. Nyonya Wonderful sudah mati. Kalian semua telah mendapatkan kembali kebebasanmu. Cepat pergi. Otak para pelayan tidak bisa bereaksi untuk sesaat, tapi ketika mereka berpikir sejenak, mereka semua bersorak. Keluarkan kami dari sini. Aku menyelamatkanmu, kata Siang Nan. Namun, para pelayan akhirnya mendapatkan kembali kebebasannya. Mereka semua menyapu salju di depan pintu. Tidak ada yang peduli dengan Siang Nan, dan mereka semua lari. Wanita-wanita yang tidak tahu berterima kasih ini. Melihat adegan ini, Suelu mengertakkan giginya dengan marah. Dalam waktu kurang dari 5 menit, sekelompok pelayan menyapu semua obat ajaib dari Nyonya luar biasa, dan kemudian mereka berpencar dengan tergesa-gesa, menyebabkan seluruh gua segera menjadi tenang. Namun, mereka semua telah pergi, tapi seniman bela diri Night Demon yang tinggi itu masih berada di aula luar. Xiao Wan berlari dari ruangan lain dengan panik dan berkata, semua orang telah melarikan diri. Ayo cepat melarikan diri juga. Bantu kakak laki-lakiku. Suelu akan membantuku. Ayo kita keluar dan selamatkan saudara-saudara lainnya, kata Siang Nan. Kedua wanita itu membantu Siang Nan dan biksu gila keluar ruangan, tetapi ketika mereka sampai di aula, mereka berempat terkejut. Seniman bela diri Night Demon yang tinggi itu telah menghilang. Jiang Suelu sangat pintar. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Sebelum ada yang bisa bereaksi, dia berteriak ketakutan, artis bela diri iblis malam itu ingin berbuat curang. Ayo cepat habis. Mereka berempat buru-buru berjalan menuju pintu masuk aula, tetapi mereka melihat prajurit jangkung itu tersenyum sinis di luar. Dia mendorong pintu dengan kedua tangannya, dan dengan suara gemuruh yang keras, pintu batu aula itu ditutup. Hancurkan! Siang Nan berteriak. Dua wanita lemah, bersama dengan Siang Nan dan biksu gila, menyerbu menuju pintu batu. Namun, kekuatan mereka berempat tidak bertambah banyak. Pintu batu itu hanya mengeluarkan bunyi gedebuk pelan dan bahkan tidak bergerak sama sekali. Segera setelah itu, dia mendengar suara retakan dari dalam pintu batu. Terkunci. Dia mendorong Suelu dengan keras ke pintu batu, tetapi pintu batu itu tidak bergerak sama sekali. Mengapa dia melakukan itu? Pikiran biksu gila itu tidak terlalu cemerlang, dan dia sudah lama tidak memikirkan inti permasalahannya. Jiang Suelu dengan cemas berkata, tidak bisakah kamu melihatnya? Dia menginginkan batu hampa. Terus, biksu gila itu menggaruk kepalanya dan berkata, jika kamu menginginkan batu void, datang dan ambillah. Mengapa mengurung kami di dalam? Jika dia melarikan diri sendiri, lalu di mana lagi dia bisa menemukan batu void? Suelu menghentakkan kakinya, Ayah, kamu elembam, dia dan kita telah kehilangan kekuatan kita. Dia ingin menjebak kita di sini dan menunggu dia memulihkan kekuatannya sebelum bergegas masuk dan menghabisi kita. Jangan panik, jangan panik. Siang Nan menepuk bahu Jiang Suelu dan dengan tenang menganalisis, tidak ada gunanya merasa cemas sekarang. Kita harus segera menganalisis situasi di depan kita. Kami diracuni lebih awal dari dia. Secara logika, kami harus pulih lebih awal, tetapi dia memiliki pencakar langit tingkat pertama. Kakak senior hanya berada di alam asal surga tingkat ke-6. Wilayahnya terlalu tinggi. Dia mungkin bisa pulih bersama kita pada saat yang sama. Biksu gila itu juga menyadari betapa seriusnya masalahnya. Bagaimana caramu menghabisi nyonya luar biasa? Coba lagi, kata Jiang Suelu. Siang Nan segera berbaring telentang. Dia membuat hatinya tenang dan kemudian perlahan tertidur. Namun, hal yang paling mengkhawatirkannya telah terjadi. Wanita dalam mimpi itu tidak tahu apakah itu karena dia menggunakan keterampilan bela diri dalam mimpinya, atau karena dia terlalu marah pada wanita cantik itu, menyebabkan tubuh aslinya menjadi terlalu gugup dan langsung terbangun. Dia tidak sedang bermimpi lagi. Siang Nan segera bangun dan menggelengkan kepalanya, tidak, saya tidak bisa menggunakan gerakan itu sekarang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Biksu gila itu berkata, dengan kekuatanku, itu jelas bukan miliknya. Bahkan jika aku menggunakan telapak prajna, dia jauh lebih kuat daripada seniman bela diri tahap pertama pencakar langit biasa. Telapak prajna mungkin tidak dapat melukainya. Itu benar. Siang Nan mengangguk dan dengan tenang menganalisa, jika kamu menggunakan telapak prajna, kamu akan terluka parah. Sebaliknya, keuntungannya akan lebih besar daripada kerugiannya. Benar? Aku baru saja meminjam kekuatan orang lain, tapi aku tidak memicu tanda tahanan. Siang Nan memandang serius pada biksu gila itu dan berkata, jika aku meminjamkanmu kekuatanku dan membiarkanmu menghabisi pemburu bayangan, apakah kamu akan memicu tanda tahanan? Biksu gila itu tertegun dan berkata, saya tidak tahu. Jiang Suelu juga berkata, saya belum pernah mendengar ada orang yang melakukan ini.
Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Xiang Nan berkata kepada biksu gila itu, kakak senior, kami berdua telah mengembangkan seni mendalam Buddha. Beberapa atribut Yuan Qi kami dapat dipahami, dan beberapa di antaranya dapat kompatibel satu sama lain. Apakah kamu punya cara lain untuk meminjam kekuatan orang lain? Ya, saya tahu cara menggerakkan bunga dan persendian dengan satu gerakan. Biksu gila itu bertepuk tangan dan berkata, jika kamu mau, aku bisa meminjam sekitar 2 tingkat kekuatanmu. Level kedua agak terlalu sedikit. Xiang Nan bergumam, namun, kekuatanmu sendiri tidak lemah. Dengan 2 levelku, kamu mungkin bisa bersaing dengannya. Kakak senior, keterampilan bela diri macam apa ini? Ceritakan padaku. Biksu gila itu berkata, pertama-tama, Anda harus secara sukarela meminjamkan saya keahlian Anda sebelum saya dapat menggunakannya. Tapi meminjam kekuatan orang lain adalah hal yang menantang surga, jadi hanya ada sekitar 2 level yang bisa aku pinjam, kecuali adik seperguruan, seni mendalam Buddha apa yang sedang kamu kembangkan? Xiang Nan segera berkata, jari intan kekuatan besar, telapak intan kekuatan besar, jari moke, jari pemetik bunga, telapak tangan Wei Tuo, telapak prajna. Teknik budidaya meliputi pemurnian kitab suci sumsum, kitab suci kebebasan besar. Itu bagus. Biksu gila itu berkata dengan gembira, aku pandai menggunakan tongkat moke, telapak tangan Wei Tuo, alu penakluk iblis, dan kitab suci pemurnian. Ada banyak yang tumpang tindih denganmu. Dengan cara ini, selama aku menggunakan keterampilan bela diri yang kita tumpang tindih, aku akan bisa meminjam kekuatanmu paling banyak di level kelima. Itu hebat. Jiang Suelu dengan gembira bertepuk tangan dan berkata, lapisan kelima sudah cukup. Kamu hanya perlu meminjam lapisan kelima Xiang Bei untuk menghabisi orang itu. Saya masih perlu mengujinya sebelum saya mengetahui secara spesifik. Xiang Nan berkata, mari kita istirahat dan menunggu kekuatan kita pulih perlahan. Di luar pintu, pemburu bayangan yang tinggi jelas tidak mau pergi. Di dalam pintu, Xiang Nan dan biksu gila duduk bersila, mengedarkan teknik kultivasi mereka sebanyak mungkin untuk memulihkan kekuatan mereka. Kedua belah pihak berebut waktu. Mari kita lihat siapa yang pulih lebih cepat. Seiring berjalannya waktu, racun di tubuh Xiang Nan berangsur-angsur hilang. Secara bertahap, kekuatan Xiang Nan telah pulih ke alam Yuan Surgawi tingkat 1. Biksu gila itu juga telah pulih ke alam Yuan Surgawi tingkat 1. Alam dangkal Xiang Nan berada di alam Yuan Surgawi tingkat ke-7, jadi dia pulih dengan kecepatan ini. Alam mengintip surgawi adalah alam setelah ledakan kekuatan petir ilahi, dan tidak ada gunanya untuk pemulihan Xiang Nan. Xiang Nan berkata, orang di luar pintu pasti sudah pulih lebih jauh. Mungkin dia telah pulih ke alam Yuan Surgawi tingkat 2 dan 3. Kakak senior, ayo kita coba dulu dan lihat apa yang bisa kita lakukan. Biksu gila itu berdiri di depan Xiang Nan, lalu membelakangi Xiang Nan dan berkata, saudara magang junior, serahkan kultivasimu kepadaku dengan seni mendalam Buddha. Xiang Nan mengedarkan Great Freedom Scripture dan meletakkan tangannya di punggung biksu gila itu, mengirimkan aliran energi yang stabil ke tubuh biksu gila itu. Biksu gila itu segera menunjuk ke sebuah vas. Vasnya pecah dan tanda tahanan Xiang Nan tidak terpicu. Tentu, Suelu sangat bersemangat. Namun, Xiang Nan dan biksu gila mengerutkan kening. Apa masalahnya? Jiang Suelu buru-buru bertanya. Efeknya tidak ideal. Xiang Nan menghela nafas dan menjelaskan kepada mereka berdua. Biksu gila, kamu memang bisa meminjam level kelima Xiang Nan, tapi level kelima ini tidak mengandung emas apapun. Transplantasi bunga dan persendian hanya dapat mengandalkan energi paling primordial milik orang lain, yaitu energi primordial paling murni tanpa modifikasi apapun, dan tidak dapat mengandalkan energi primordial yang bermutasi yang dicampur dengan atribut bawaan. Alasan mengapa Xiang Nan begitu kuat adalah karena dia memiliki atribut meridian petir tingkat dewa yang menakutkan. Kekuatan Yuan Qi-nya yang 12 kali lipat berasal dari manfaat ganda pedang naga merah dan peningkatan 6 kali lipat dalam keterampilan bela diri api surgawi petirnya. Namun, kekuatan Yuan Qi tambahan ini berasal dari bakat meridian petir dan keterampilan bela diri meridian petir. Dengan kata lain, biksu gila tidak bisa meminjam 12 kali Yuan Qi milik Xiang Nan. Dia hanya bisa meminjam 50% dari Yuan Qi normalnya, yang hanya setengah kali lipat. Hanya setengah dari Yuan Qi primordial. Jiang Suelu berkata dengan tidak percaya, kalau begitu, tingkat kultivasimu berada pada tingkat pertama pencakar langit. Bahkan jika itu hanya setengah kali lipat untuk seorang biksu terkemuka, itu seharusnya tidak buruk. Xiang Nan masih menggelengkan kepalanya. 3 alam lainnya datang langsung dari kekuatan petir ilahi. Belum lagi kekuatan ini tidak bisa diserahkan kepada biksu gila, kalaupun bisa, biksu gila tidak akan mampu menahannya. Dia akan langsung meledak dan mati. Satu-satunya orang di dunia yang bisa melahap petir ilahi adalah Xiang Nan. Jiang Suelu berkata dengan cemas, kalau begitu, bisakah kita mengalahkannya? Pemburu bayangan di luar pintu memiliki diperki.
Yuan surgawi tingkat ke-6 biksu gila dan setengah Yuan surgawi tingkat ke-7 Xiang Nan terdengar mengesankan, tetapi kuncinya adalah perbedaan di antara keduanya. Salah satunya adalah Yuan Qi, yang lainnya adalah Deeper Qi. Mata Xiang Nan bersinar terang dan dia berbisik di telinga biksu gila itu, aku tidak akan memiliki jari kesengsaraan. Namun, biksu gila itu mengerutkan kening dan berkata, saudara muda, kapan? Jangan bercanda, kuil awan api saya memiliki 1 alam kesengsaraan surgawi, 3 alam setengah suci, dan 3 tetua alam bela diri ilahi. Mereka telah belajar selama hampir 500 tahun dan belum mempelajari jari kesengsaraan Paseles. Xiang Nan tidak mau menjelaskan lebih lanjut. Dia secara langsung mengedarkan esensinya untuk memadatkan jari bebas kesengsaraan. Di belakangnya, sesosok hantu Buddha yang berdiri muncul. Biksu gila itu merasa seperti disambar petir, dan seluruh tubuhnya tercengang. Ah! Jiang Suelu berseru, kungfu jahat macam apa ini? Ada hantu di balik bayangan Buddha. Biksu gila itu segera berteriak, jangan bicara omong kosong. Agama Buddha memiliki awan, dan jika saya tidak masuk penjara, siapa yang masuk neraka? Bayangan Buddha itu bukanlah hantu, dia adalah biksu tinggi yang menyumbangkan egonya untuk menyelamatkan semua makhluk hidup. Suelu buru-buru menutup mulutnya. Teruskan beroperasi. Setelah pemburu bayangan memulihkan kekuatannya, dia akan segera menyerang. Kita perlu memulihkan dasar budidaya kita terlebih dahulu. Xiang Nan duduk bersila lagi dan berbisik di telinga biksu gila itu. Biksu gila itu terus mengangguk sambil mendengarkan. Waktu terus berlalu. Menakuti Suelu dan Xiao Wan, tapi mereka tidak berani menunjukkannya, agar tidak mempengaruhi mentalitas Xiang Nan dan biksu gila. 2 jam berlalu, 4 jam berlalu. Dilihat dari waktunya, seharusnya hari kedua di luar sudah siang. Dalam setengah hari 1 malam lagi, tanda penahan akan hilang sepenuhnya. Xiang Nan pulih paling cepat. Dia memiliki keterampilan 9 kemurnian kosmos untuk mengeluarkan racun. Dia telah pulih ke kondisi puncaknya 4 jam lalu. 4 jam setelah kematian Xiang Nan, biksu gila juga telah kembali ke puncak alam Yuan surgawi tingkat 6. Dia belum masuk, cepat keluar. Jiang Suelu berteriak, manfaatkan fakta bahwa jangkarnya belum sepenuhnya pulih dan menghabisi nyawanya. Beku gila itu segera menutup pintu batu dengan tongkatnya di tangan menuju dan dengan keras mendorongnya ke bawah menuju pintu batu. Tapi di saat yang sama, pintu batu itu meledak terlebih dahulu. Pemburu malam gelap yang tinggi berubah menjadi bayangan hitam dan langsung masuk. Rusak. Dia pulih dengan sangat cepat. Xiao Wan menarik Suelu dan berlari menuju sudut. Aku akan mengambil nyawamu hari ini. Pemburu bayangan gelap tertawa sinis. Tubuhnya tiba-tiba mundur 3 langkah, dan kedua tangannya mengembun menjadi pusaran di perki. Dia memimpin dalam mendorong biksu gila itu. Kakak senior, lakukan. Xiang Nan segera menghindar ke belakang biksu gila dan mengedarkan jari kesengsaraan Paseles. Namun, dia tidak melepaskan kekuatan jari kesengsaraan Paseles. Sebaliknya, dia membiarkan cahaya hitam mengembun di ujung jarinya. Biksu gila itu meraih jari Xiang Nan dan menggunakan seni mendalam Buddha untuk mengeluarkan cahaya hitam dari jari kesengsaraan Paseles dan melemparkannya ke pemburu bayangan. Kekuatan jari itu langsung menyerang pemburu bayangan, dan pusaran yang terbentuk di tangan pemburu bayangan runtuh dengan ledakan saat ranah budidayanya menurun, menyebabkan astral Qi-nya berubah menjadi Yuan Qi. Apa? Pemburu bayangan terkejut. Dia menunjuk ke arah biksu gila itu dan berkata, kamu tidak akan memiliki jari kesengsaraan. Tidak, kalian tidak melepaskan kekuatan jari ini, kalian berdua yang melakukannya. Orang pembawa sial, kenapa bocah itu tidak menyentuh sasarannya? Si jangkung belum sepenuhnya tertipu, tapi dia juga berpikir ke arah yang salah. Dia mengira Xiang Nan dan 2 orang lainnya telah bekerja sama untuk melepaskan 1 jari. Masalah dengan jejak itu adalah Xiang Nan telah menemukan celah besar. Jari kesengsaraan Paseles memang milik Xiang Nan, tapi dia tidak melepaskannya. Sebaliknya, itu direnggut oleh biksu gila dan digunakan untuk melawan pemburu bayangan. Ini seperti Anda dirampok di jalanan, bandit menggunakan uang Anda untuk membeli pisau dan menghabisi orang. Secara teoritis, Anda adalah korban, bukan penyerang. Tanda tahanan tidak dapat memastikan bahwa Xiang Nan telah menyerang, jadi tentu saja tidak ada tanggapan. Adapun jari kesengsaraan tanpa fase, itu adalah seni mendalam Buddha tanpa atribut apapun, dan dapat dipinjam dengan sempurna. Namun, pada saat ini, biksu gila merasakan jari kesengsaraan Paseles. Wilayahnya sendiri telah menurun ke alam Yuan surgawi tingkat ke-5, yang tinggi telah jatuh ke alam Yuan surgawi tingkat ke-9, dan Xiang Nan sendiri telah turun setengahnya ke tingkat menengah dari alam Yuan surgawi tingkat ke-6. Ekspresi astral Kiku si jangkung berubah drastis. Sekarang, Xiang Nan segera mengirimkan kekuatannya kepada biksu gila itu. Mau ke menunjuk, biksu gila itu dengan cepat mengacungkan jempolnya, dan kekuatan jari menyala yang dibesar-besarkan hingga seukuran mangkuk ditembakkan ke arah tol dengan suara mendesing. Si jangkung juga menepuk telapak tangannya. Ledakan.
Kekuatan jari dan kekuatan telapak tangan dibatalkan pada saat yang sama, dan kedua sisi terlempar ke belakang, menabrak dinding satu demi satu. Biksu gila dan Xiang Nan segera berdiri dan menggunakan kayu cangkokan itu lagi. Lengan kanan biksu gila itu tenggelam, dan lengan bajunya benar-benar sunyi. Telapak tangan Wei Tuo yang hebat. Wei Tuo Palem, yang meminjam kekuatan Xiang Nan, juga dicampur dengan Great Freedom Scripture, dan kekuatannya langsung berlipat ganda. Meskipun si jangkung kuat, dia tidak berani bertindak sembarangan dalam menghadapi serangan telapak tangan ini. Dia menggunakan Yuan Qi untuk memadatkan perisai tebal dan kemudian menyerang dengan telapak tangannya. Dua telapak tangan meledak di udara, tapi telapak tangan Agung Wei Tuo bahkan lebih kuat. Setelah sebagian telapak tangan Wei Tuo dibatalkan, ia masih terbang keluar, menghancurkan perisai Yuan Qi si jangkung. Si jangkung mendengus dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia mengertakkan gigi dan berbalik untuk melarikan diri. Cepat pergi, ini kesempatan bagus. Xiang Nan memanggil kedua wanita itu dan meninggalkan aula. Dia menyelamatkan para pria dan pelayan dari kelompok wisata lainnya dari gua dan berlari menuju pintu masuk. Namun, saat mereka sampai di pintu masuk gua, kekuatan telapak tangan yang tajam tiba-tiba bersiul ke arah mereka dari jauh. Hati-hati, biksu gila itu menggunakan lengannya untuk melindungi kerumunan, dan serangan tiba-tiba dari kekuatan telapak tangannya membuatnya tidak mungkin melepaskan kayu transplantasi. Peng! Biksu gila itu terlempar kembali dengan kekuatan telapak tangan dan mengeluarkan seteguk darah. Serangan diam-diam, penjahat tercela. Suelu mengumpat dengan marah. Xiang Nan adalah orang yang cerdas. Dia meluncur dan mendukung biksu gila itu, mengirimkan kekuatannya ke dalam tubuhnya. Si jangkung berhasil menyerang dan segera bergegas menuju gua. Pindahkan bunganya dan gabung dengan pepohonan, mau ke menunjuk. Biksu gila meletakkan tongkatnya di tanah. Lengan bajunya bergerak tanpa angin dan dia menghirup udara menuju pintu masuk gua. Dia menjentikkan jari telunjuknya 22 kali berturut-turut. Begitu si jangkung menyerang ke depan, dia terkena kekuatan jari yang kuat. Dia juga memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang. Cepat mundur, jangan berdiri di pintu masuk gua. Xiang Nan minum. Semua orang sudah ketakutan dan kehilangan kemampuan berpikir. Mereka hanya menuruti perintah Xiang Nan begitu saja. Hari mulai gelap. Jiang Suelu memandang ke langit di luar dan berkata dengan gembira, dalam beberapa jam, tanda tahanan akan hilang. Mundur dulu. Di sini tidak aman. Xiang Nan mendukung biksu gila itu dan memimpin semua orang kembali ke istana. Di dalam istana, Xiang Nan menggunakan keterampilan 9 kemurnian kosmos untuk mengobati biksu gila itu. Xiao Wan berkata dengan gembira, orang itu tidak berani masuk. Selama kita menunda sampai fajar, itu akan baik-baik saja. Setelah mempertimbangkan Suelu lebih lama, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tidak berani masuk, tapi dia menolak untuk pergi karena dia takut jika dia mengirimkan sinyal, dia akan menarik lebih banyak musuh. Hati semua orang tenggelam ketika mendengar ini. Ah, apa itu? Xiao Wan menunjuk ke terowongan gua di luar dan berteriak. Suelu buru-buru berlari dan melihat sejumlah besar gas hitam menyembur dari pintu masuk gua. Sial, itu racun. Tutup pintunya. Semua orang panik. Gerbang istana sudah hancur. Setiap orang hanya bisa membawa tempat tidur besar dan menutup pintunya. Biksu gila itu menggunakan Yuan Qi-nya untuk mengisi semua celah. Ketika gas hitam sampai di pintu masuk istana, ia tidak bisa lagi masuk. Xiang Nan berbisik di telinga biksu gila itu, dia pasti akan datang untuk memeriksanya nanti. Ketika dia mengetahui ada tempat tidur besar di depan pintu, dia akan menghancurkannya dan memberinya pukulan yang tidak terduga pada saat itu. Semuanya, jangan bicara, jangan bersuara. Xiang Nan berdiri di belakang biksu gila itu dan menyalurkan kekuatannya kepadanya, sementara biksu gila itu mengembunkan jari moke, membiarkan cahaya selalu mengembun di ujung jarinya tanpa melepaskannya. Semua orang menutup mulut mereka, tidak berani menghirup udara seteguk pun. Seluruh istana sangat sunyi. Semua orang diselimuti suasana yang menyedihkan. Waktu berlalu, menit demi menit. Hanya tinggal 1 jam lagi sampai subuh. Namun, suasana hati semua orang menjadi semakin gugup. Waktu untuk jari kesengsaraan Paseles telah berlalu. Xiang Nan menyatukan jari-jarinya dan membentuk jari bebas kesengsaraan. Cahaya hitam mengembun di ujung jarinya dan tidak menghilang. Terowongan gua di luar pintu juga sunyi. Beberapa menit kemudian, gelombang Yuan Qi tiba-tiba muncul di luar. Sekarang, Xiang Nan berbisik di telinga biksu gila itu. Biksu gila itu meraih jari Xiang Nan dan pertama-tama membuang cahaya hitam dari jari bebas kesengsaraan. Kemudian, dia berhasil menyusul jari moke yang kuat yang telah mengumpulkan kekuatan untuk waktu yang lama dan telah mencapai kekuatan maksimumnya. Untaian diperki ditembakkan dari luar, langsung menghancurkan tempat tidur besar itu menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, kekuatan jari dari jari kesengsaraan Paseles dan jari moke melewati kekuatan jari pemburu bayangan yang menembak ranjang besar.
Jeritan menyedihkan datang dari dalam gua, dan kemudian jeritan menyedihkan itu menghilang di kejauhan. Blokir pintunya, Xiang Nan berteriak. Semua orang memindahkan segala macam barang dan melemparkannya ke pintu masuk istana. Biksu gila menggunakan Yuan Qi-nya untuk menghancurkan benda-benda itu dan menempelkan pecahannya ke dinding, menghalangi pintu masuk sekali lagi. Sudah ada gas hitam yang masuk. Xiang Nan meminta semua orang untuk duduk, lalu semua orang berpegangan tangan. Xiang Nan menggunakan keterampilan 9 puritas kosmos untuk menyeberang ke tubuh seseorang dan menularkannya ke orang kedua, orang ketiga, dan orang keempat. Semua orang dilindungi oleh keterampilan 9 kemurnian kosmos dari gas hitam samar. Setelah beberapa saat, langkah kaki muncul di luar gua. Keluarlah, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Suara tinggi itu masuk. Haha, keluarlah sendiri. Kami bisa menyelamatkan nyawamu. Selama kamu menyerahkan batu void, kamu bisa pergi hidup-hidup. Suara orang lain masuk. Semua orang terkejut. Memang benar, yang tinggi telah meminta bala bantuan. Buruk, buruk. Wajah semua orang menjadi pucat, mengetahui bahwa bencana besar akan segera terjadi. Namun Jiang Suelu tidak panik saat menghadapi bahaya. Dia memutar matanya dan tersenyum, kalau begitu, kenapa kamu tidak buru-buru masuk dan menghabisi kami? Kenapa kamu berteriak omong kosong di luar? Sejujurnya, tanda tahanan Xiang Bei telah menghilang. Dia hanya ingin menghabisimu dengan menggerakkan jarinya. Haha, jangan berbohong padaku. Di luar pintu, si Jangkung mencibir, jika tandanya hilang, dia pasti sudah lama keluar. Di luar, Shadow Hunter pendek dan gemuk lainnya juga memiliki Heaven's Career First Stage. Dia berbisik kepada si Jangkung, siapakah Xiang Bei? Si Jangkung berbisik, entahlah, tapi anak itu memang tidak sederhana. Aku bisa merasakan ancaman tersembunyi darinya. Jika dia benar-benar memulihkan kekuatannya, kita berdua mungkin bukan tandingan mereka. Lagi pula, kedua orang ini bisa melepaskan jari bebas kesengsaraan bersama-sama. Pada saat ini, teriakan panik datang dari istana, kamu sudah melihatnya. Jangan masuk, jangan masuk. Seniman bela diri yang pendek dan gemuk itu langsung gembira dan berkata, tanda Xiang Bei belum hilang. Ayo cepat masuk. Si Jangkung buru-buru meraih lengan seniman bela diri yang pendek dan gemuk itu dan berkata, hati-hati dengan tipuan mereka. Wanita bau itu tiba-tiba mengubah nada suaranya. Dia pasti sengaja menipu kita untuk masuk. Saat dia berbicara, si Jangkung berteriak, aku tahu kamu berasal dari klan jenderal. Sebenarnya, kita tidak perlu bertarung seperti ini. Selama kamu menyerahkan batu void, aku akan membiarkanmu hidup. Sejujurnya, sebentar lagi aku akan kedatangan seorang teman. Bahkan jika aku ingin melepaskanmu, temanku mungkin tidak akan mau melepaskanmu. Di dalam, Suelu berteriak, kalau begitu masuk dan ambil. Aku akan meletakkan batu void itu ke tanah. Xiang Nan dan Biksu Gila bertukar pandang dan keduanya mengacungkan jempol pada Jiang Suelu. Di luar, kedua pemburu bayangan juga saling bertukar pandang, keduanya merasa sangat sakit kepala. Ekspresi si Jangkung berubah beberapa kali. Dia mengertakkan gigi dan dengan hati-hati berjalan menuju pintu masuk istana. Baiklah, aku datang. Baiklah, lakukanlah. Keringat dingin mengucur di dahi Suelu. Aku hampir sampai, kata si Jangkung ragu-ragu. Meskipun dia maju, dia mengambil sikap bahwa dia siap untuk melarikan diri kapan saja. Baiklah, masuklah. Batu hampa itu ada di tanah. Itu milikmu. Suelu dengan erat mencengkeram ujung bajunya, lengannya gemetar, tapi suaranya sangat stabil. Si Jangkung akhirnya sampai di pintu, tapi dia tidak berani berdiri di jalan. Sebaliknya, dia menyandarkan tubuhnya dengan kuat ke dinding batu dan berkata, saya di sini. Saya akan membuka pintu. Suelu memutar matanya dan langsung berpura-pura panik. Suaranya dipenuhi air mata, jangan, jangan masuk. Aku baru saja berbohong. Tolong jangan masuk. Ada penipuan. Si Jangkung gemetar dingin dan segera mundur, jantungnya berdebar kencang. Nada suara Jiang Suelu tiba-tiba berubah. Hal ini membuat si Jangkung berpikir bahwa Suelu sengaja berpura-pura takut untuk menipu dia agar memasuki pintu dan menangkapnya dalam satu gerakan. Ini, tidak masuk atau mundur. Mungkinkah aku hanya membuang-buang waktuku di sini? Si gemuk pendek menghentakkan kakinya dengan marah. Si Jangkung menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku tidak takut membuang-buang waktu. Selama kita punya teman lain, tidak apa-apa kalau kita menerobos masuk. Si gemuk pendek berkata, bukankah itu berarti penghargaan harus dibagi rata di antara kita bertiga? Sungguh menjengkelkan. Seiring berjalannya waktu, tanda tahanan di dahi Xiang Nan menjadi semakin redup, hanya menyisakan bayangan linglung. 5 menit sudah cukup. Xiang Nan mengepalkan tangannya. Tiba-tiba terdengar teriakan dari luar pintu, saya tidak peduli lagi, saya ingin segera masuk. Jangan, si Jangkung buru-buru berkata. Namun,
Si gemuk pendek tidak memiliki banyak hati dan pikiran. Dia tidak tahan dengan kemarahan seperti ini dan bergegas menuju pintu. Melihat ini, si jangkung tidak berdaya, jadi dia hanya bisa memberanikan diri dan menyerbu dengan si gemuk pendek. Wajah semua orang di istana menjadi abu. Suelu juga tercengang. Dia tidak menyangka akan ada orang yang impulsif di Night Demon, tapi orang impulsif itu ada tepat di luar pintu. Selama mereka berdua bergegas masuk, semua orang di istana pasti akan mati. Adik kecil, aku hanya bisa memberi waktu 3 menit. Saat aku mati, bertengkar untuk menjaga istriku. Biksu gila itu meraung sambil meletakkan tongkatnya di tanah, menyebabkan vitalitasnya melonjak. Ranahnya telah melonjak ke alam Yuan Surgawi tingkat 80, seluruh tubuhnya berubah menjadi merah darah, dan matanya sangat merah. Kakak senior, kamu tidak bisa. Xiang Nan merasakan ledakan kesedihan. Dia dan biksu gila ini hanyalah teman Ping Sui, tetapi biksu gila ini rela mengorbankan nyawanya demi menyelamatkannya. Biksu gila itu bersedia melakukannya hanya karena Xiang Nan juga seorang murid Buddha. Karena ini, tidak ada waktu lagi. Cepat, jari kesengsaraan tanpa fase. Teriak biksu gila itu. Mata Xiang Nan memerah. Dia mengertakkan gigi dan segera menggunakan jari bebas kesengsaraan. Biksu gila itu meraih kedua jari Xiang Nan, meraih jari kesengsaraan Paseles dan melepaskannya, lalu meraih jari lainnya. Kedua jari itu masing-masing menyerang si gemuk pendek dan musuh tinggi, dan keduanya mendarat di alam Yuan Surgawi tingkat 9 pada saat yang bersamaan. Namun, biksu gila sendiri telah mendarat di alam Yuan Surgawi tingkat ke-6. Biksu gila itu meraung sambil bergegas menuju kedua pemburu bayangan, sementara Xiang Nan menuangkan kekuatannya ke punggung biksu gila itu dari jauh. Telapak tangan Wei Tuo yang hebat. Biksu gila itu bergegas maju, menghadapi musuh yang tinggi adalah Wei Tuo Palem yang dekat. Telapak tangannya langsung tercetak di perutnya yang tinggi. Pria jangkung itu baru saja terkena jari kesengsaraan Paseles, jadi dia tidak punya waktu untuk bereaksi dan terlempar ke belakang. Sorti mendapat kesempatan di sekelompok orang. Dia memeluk kepala biksu gila dengan kedua tangannya dan memadatkan Yuan Qi yang kuat di lutut kanannya. Dia mengetuk lututnya dan memukul wajah Mad Mong dengan keras. Biksu gila itu hanya merasa pusing dan mengeluarkan darah dari 7 lubangnya. Seluruh tubuhnya menjadi linglung, tetapi pada saat yang sama, dia melepaskan jari Mo ke lainnya. Kekuatan jari mengenai lemak pendek, dan lemak pendek terlempar. Di saat yang sama, si jangkung telah kembali dan menendang dada biksu gila itu dengan tendangan yang menusuk. Seluruh tubuh bagian atas biksu gila itu terbalik, dan serangkaian kabut darah menyembur keluar dari mulutnya, langsung menyembur ke kubah. Namun, dia tanpa rasa takut memeluk kaki kanan si jangkung dengan kedua tangannya dan berlari ke samping bersamanya. Peng! Keduanya bertabrakan di dinding dan menggunakan Yuan Qi mereka untuk memperkuat dinding. Keduanya bangkit kembali, keduanya tergeletak di tanah sambil memuntahkan banyak darah. Si gemuk pendek bergegas masuk dari luar pintu. Dia melompat dan menendang biksu gila itu. Dia berteriak, 8 kaki yang menghidupkan. Sinar Yuan Qi berbentuk 4 kaki muncul di setiap sisi tubuh si gemuk pendek. Totalnya ada 8. 8 sinar cahaya mengembun di kaki kanan si gemuk pendek pada saat yang sama, mengembun menjadi cahaya kuat yang memiliki kekuatan 8 kaki. Kakak senior, Xiang Nan bergegas mendekat dengan suara nyaring. Dia tidak peduli tentang apapun. Bahkan jika dia mati, dia tidak bisa membiarkan biksu gila itu mengorbankan dirinya sendiri. Mundur, biksu gila itu tiba-tiba menjadi galak. Dia meraung ke arah Xiang Nan, dan di saat yang sama, dia mengangkat kaki kanannya dan menendang pria pendek gemuk itu ke arah yang berlawanan. Peng! Si gemuk pendek mundur untuk berjalan-jalan, sementara seluruh kaki kanan biksu gila hancur. Kakak senior, Xiang Nan sangat marah, dan Yuan Qi-nya mulai melonjak dengan liar. Siapa yang akan menjaga istriku jika kamu mati? Biksu gila itu meraung, siapa yang akan menjaga Nona Suelu, Nona Xiaowan? Adik kecil, tunggu. 3 menit telah berlalu, dan Yuan Qi dari biksu gila tiba-tiba turun ke alam Yuan Surgawi tingkat ke-4. Masih ada 2 menit lagi, dan masih ada 2 menit lagi. Kedua pemburu bayangan itu bergegas maju pada saat yang sama, ingin menghabisi biksu gila. Xiang Nan menarik dengan tangan kanannya dan menggunakan jari bunganya untuk menarik kembali biksu gila itu, menghindari bencana. Namun, bagaimana mereka berdua bisa menyerah dan mengejarnya di saat yang bersamaan? Pasti mati. Murid Xiang Nan menyusut. Dia siap untuk bergerak. Bahkan jika dia menghabisi 2 orang ini, dia akan dibunuh oleh penguasa Timur Laut. Itu tidak penting lagi. Setidaknya, biksu gila dan Jiang Suelu tidak melanggar hukum besi. Xiang Nan menunduk dan Yuan Qi di tubuhnya mulai berdetak kencang. Petir menyelimuti seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, 2 ahli Night Demon bergegas mendekat. Pada saat kritis ini, jeritan seorang wanita tiba-tiba bergema di seluruh istana. Segera setelah itu,
dia melihat wanita misterius yang sudah mati itu benar-benar melompat dari tanah. Dia benar-benar marah, rambutnya acak-acakan, matanya merah, dan dia tidak bisa berpikir sama sekali. Dia hanya mencari orang terdekat untuk diserang. Kebetulan dua iblis malam bergegas maju dan benar-benar dilempar ke tanah oleh nyonya luar biasa. Wanita misterius itu menghisap bibir pendek gemuk itu dari mulut ke mulut. Si gemuk pendek berjuang mati-matian, tetapi tubuhnya menua dengan cepat. Si jangkung ditekan dengan kuat olehnya, tidak bisa bergerak, dan wajahnya dipenuhi kepanikan. Apa yang sedang terjadi? Xiang Nan tercengang. Dia memandang nyonya luar biasa. Lubang berdarah di dada Madame Wonderful masih ada, tetapi ketika dia melihat melalui lubang berdarah itu, dia menemukan bahwa lubang berdarah itu hanya berjarak setengah inci dari jantungnya. Jarak setengah inci inilah yang gagal menghabisinya. Setelah memalsukan kematiannya beberapa saat, dia benar-benar terbangun lagi. Namun, jelas bahwa penyerapan orang lain dari mulut ke mulut tidak dapat memberikan peningkatan apapun dalam kultivasinya, tetapi dapat membantunya pulih dari luka-lukanya. Lubang berdarah di dadanya perlahan pulih, sementara si gemuk pendek memiringkan tubuhnya, berubah menjadi mayat kering dan mati di sampingnya. Nyonya luar biasa menjerit dan menghisap mulut pria jangkung itu lagi. Kotoran. Suelu sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat, bahkan jika kedua iblis malam itu mati, nyonya yang luar biasa bahkan lebih kuat. Xiang Nan juga terkejut dengan pemandangan di depannya, dan dia tidak bisa memikirkan tindakan balasan sejenak. Pada saat ini, 3 bayangan hitam tiba-tiba masuk dari luar gua. Ketiga bayangan hitam itu segera berubah menjadi 3 pemburu bayangan. Salah satu pemburu wanita segera melihat bahwa si jangkung sedang diserap oleh wanita ajaib. Pemburu wanita itu memelototinya dan berkata dengan marah, "Monster. Mereka yang berani menyakiti kita." Pemburu itu memegang pedang panjang di tangannya dan langsung menusuk ke lubang berdarah di punggung Madame Wonderful. Dengan gerakan memutar tangannya, dia menghancurkan hatinya. Tubuh nyonya misterius itu mengejang sesaat, dan dia mati total. Si jangkung terengah-engah saat dia bangkit dari tanah, masih tampak tua. Mereka mempunyai batu hampa di tangan mereka. Cepat ambil mereka. Si jangkung terengah-engah, tidak lupa menunjuk ke arah Xiang Nan. Mata pemburu wanita itu bersinar dengan seberkas cahaya. Dia juga memiliki Heaven's Crier tingkat pertama. Dia segera datang dengan pedang di tangannya. Tubuh pedang itu bersenandung dan aura di atasnya melonjak. Peng! Satu tangan meraih pedang pemburu wanita itu. Pemburu perempuan itu terkejut. Dia memandang Xiang Nan dengan ngeri, "Kamu benar-benar bisa mengambil senjataku dengan tangan kosong." Xiang Nan mengangkat kepalanya dengan ekspresi marah, dan tanda di dahinya akhirnya menghilang. "Bunuh dia!" Pemburu perempuan itu berteriak dengan dingin. Dua pemburu bayangan lainnya dengan cepat berubah menjadi 2 bayangan dan tiba di kiri dan kanan Xiang Nan pada saat yang bersamaan. "Kalian, semuanya, harus mati." Xiang Nan menyipitkan matanya dipenuhi niat menghabisi. Pemburu wanita itu menggoyangkan lengan kanannya dan menghunus pedangnya, menusukkannya ke tenggorokan Xiang Nan. 2 pemburu bayangan hitam di kiri dan kanan menerkam ke arah Xiang Nan pada saat yang bersamaan. Xiang Nan tiba-tiba mundur setengah meter, menyebabkan ketiga pemburu bayangan yang menyerang berbaris dalam garis lurus. Di saat yang sama, seluruh lengan kanan Xiang Nan tersiksa oleh petir. Waktu. Ringan. Tinju. Xiang Nan menyerang dengan marah dan menyerang pemburu bayangan pertama dengan tinju cahayanya. Diperki, maju ke depan dengan kecepatan cahaya. Pemburu bayangan pertama meledak, diikuti yang kedua. Pemburu wanita ketiga juga meledak sebelum dia sempat bereaksi. Tinju ringan itu menghancurkan mereka bertiga sekaligus, tapi tinju itu masih bergerak maju dengan cepat. Tinju cahaya berbentuk kipas menghancurkan salah satu dinding istana, menghancurkan separuh dari seluruh puncak gunung. Batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan menjadi bubuk sebelum bisa hancur berkeping-keping. Dari kejauhan, orang hanya bisa melihat puncak gunung yang sangat besar itu tiba-tiba meledak, dan seberkas cahaya yang kuat melesat langsung ke langit. Wosh Xiang Nan menundukkan kepalanya dan mempertahankan postur meninju tadi. Seluruh lengan kanannya retak, dan darah segar terus mengalir keluar. Namun, tidak ada yang bisa berkata apapun dalam menghadapi situasi seperti itu. Oh. Semua orang membuka mulutnya lebar-lebar, dan mereka bahkan lupa bernapas. Pemburu bayangan hitam yang tinggi berdiri di samping dengan gemetar. Matanya terbuka lebar, dan dia memandang Xiang Nan dengan hati dan empedu yang terbelah. Kamu adalah. Sial, itu tidak mungkin. Kamu sudah mati. Kamu tidak mungkin hidup. Aku pasti berhalusinasi. Kamu tidak mungkin menjadi dia. Kamu tidak mungkin menjadi sebuah peristiwa. Xiang Nan berubah menjadi sambaran petir dan langsung melintasi tubuh si jangkung. Tangan kirinya adalah sikunya, dan serangan sikunya langsung menghancurkan kepala si jangkung. Xiang Nan mengertakkan gigi dan menginjak mayat tinggi itu dengan tendangan lagi. Karena itu,
Dia melintas ke sisi biksu gila itu dan berkata dengan mata merah, "Saudara senior, percuma saja aku membuatmu menderita." Biksu gila itu tersenyum lemah. Untungnya, dia berhasil menyelamatkan nyawanya. Xiang Nan menjemput biksu gila itu dan melangkah keluar. "Kemana kita akan pergi?" Jiang Suelu bertanya dengan suara rendah penuh ketakutan. Xiang Nan menyipitkan matanya, "Istana emas. Berapapun harga yang kamu bayar, kamu harus membiarkan Dead Eye memulihkan kaki kanan kakak seniorku. Jika tidak, aku akan merobohkan istananya dan memisahkan sisa mata kanannya." Tangan kanan Xiang Nan gemetar, dan pedang mati itu melesat ke langit dengan suara berdentang. Dia meraihnya di tangannya. Xiang Nan bertekad, biarpun dia kehilangan kesadaran, biarpun dia memanggil undead di pulau itu, dia tetap akan memaksa Dead Eye. Bukankah pulau pengasingan itu agak kejam? Saya ingin melihat siapa yang lebih kejam. Jika jejaknya hilang, maka Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Kalau begitu aku akan membuat lubang untuk hari ini. Xiang Bei, bagaimana lenganmu? Suelu membuka lengan panjang Xiang Nan dengan prihatin. Melihat daging dan darah di lengan kanannya telah hancur, jantungnya berdebar kencang. Biksu gila itu bahkan tidak memiliki kaki kanannya, dia juga tidak melihatnya terburu-buru. Pada akhirnya, dia masih berpura-pura menjadi Xiang Nan. Tidak ada apa-apa. Xiang Nan membantu biksu gila itu berdiri dan meletakkan bahunya di lengannya, sambil berkata, "Kakak senior, aku akan menghentikan pendarahanmu. Ayo pergi ke Istana Emas." Xiang Nan mengedarkan keterampilan 9 kemurnian kosmos untuk memperkuat luka di kaki patah biksu gila itu, dan kemudian membelahnya menjadi dua pada saat yang bersamaan. Satu gelombang menyembuhkan luka biksu gila itu dan gelombang lainnya memulihkan lengannya. Dengan kekuatan Xiang Nan, dia bahkan tidak perlu menggunakan Light Fist untuk menghabisi para pemburu bayangan gelap itu. Namun, ia menahan amarahnya di dalam hatinya, semata-mata demi melampiaskan amarahnya. Sekelompok orang melarikan diri dari gua dan merasa seolah-olah menjalani kehidupan lain. Hingga saat ini, suasana hati semua orang sudah sangat rileks. Setidaknya, bekas tahanan di dahi mereka sudah hilang, dan mereka tidak lagi menjadi sasaran perhatian kemanapun mereka pergi, seperti 3 hari sebelumnya. Sekelompok orang terhuyung-huyung keluar dari hutan tropis dan kembali ke kota yang kotor. Pulau pengasingan masih sama seperti dulu. Ada orang-orang di jalanan yang biasa menggunakan kekerasan untuk masalah kecil kapan saja, dan sudah biasa melihat orang terbunuh atau terluka. Di tempat terkutuk seperti ini, seringkali orang dibunuh tanpa alasan yang jelas. Bahkan sebelum mereka meninggal, mereka tidak tahu alasannya. Jaminan terbesar bagi seseorang untuk bertahan hidup di pulau pengasingan adalah kekuatan. Tinju dan kekayaan mewakili segalanya. Semua orang dengan hati-hati mengepung Xiang Nan. Dengan dia di sini, semua orang merasa seolah-olah memiliki jarum penenang di hati mereka, membuat mereka merasa aman. Namun, mood Xiang Nan masih belum pulih. Suasana hatinya sangat buruk. Setiap kali dia melihat kaki biksu gila itu patah, hatinya akan meledak karena amarah. Itu karena dia tidak tahu apakah mata mati benar-benar dapat membantu orang lain memperbaiki kaki yang patah. Jika kaki biksu gila itu tidak bisa disembuhkan lagi, maka Xiang Nan tidak akan bisa memaafkannya. Wajah Xiang Nan muram, dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun saat berjalan. "Hei, bukankah itu konvoi kita?" Di jalan, Liu Dongyuan tiba-tiba menunjuk ke konvoi yang melintasi jalan lebar dan berteriak keras. Xiang Nan mendongak dan melihat memang ada sekelompok orang yang mengawal konvoi di sepanjang jalan. Konvoi itu memiliki lambang tur cahaya bulan yang tercetak di atasnya. Liu Dongyuan dan yang lainnya segera bergegas maju. Orang yang bertanggung jawab atas konvoi itu jelas adalah sekelompok buronan dan tentara bayaran. Pemimpinnya adalah pria parubaya yang kuat dengan janggut emas. Pria kuat itu masih memegang ember kayu di tangannya saat dia berjalan di depan konvoi sambil meneguk anggur dalam jumlah besar. "Konvoi ini milik kita." Liu Dongyuan berlari bersama anak buahnya dan meneriaki janggut emas itu. Pria berjanggut emas itu memandang Liu Dongyuan dari samping. Dia dengan jelas mengenali Liu Dongyuan, tapi dia tidak peduli. "Kembalikan konvoi itu kepada kami." Liu Dongyuan berteriak. Pria berjanggut emas itu melambaikan tangannya dan konvoi itu perlahan berhenti. Dia mengamati Liu Dongyuan dan berkata sambil bercanda, "Kamu." Sebelum Golden Beard bisa berkata apa-apa, Xiang Nan sudah muncul dari belakang. Dia mendorong Liu Dongyuan menjauh dengan tangan kirinya dan meninju wajah Golden Beard. Pukulan ini, sebelum pria berjanggut emas itu bisa bereaksi, bagian atas tubuhnya telah terhempas ke belakang. Segera setelah itu, kakinya tiba-tiba terangkat ke atas, dan kepalanya jatuh ke tanah terlebih dahulu. Tubuh gemuknya bertabrakan satu sama lain di tanah dan berguling 100 meter sebelum berhenti. Semua ini mungkin terdengar rumit, tapi itu terjadi dalam sekejap mata. Tentara bayaran lainnya tertegun sejenak sebelum menyadari bahwa Xiang Nan telah menyusul mereka dan mencabut janggut emasnya dari tanah. Pangkal hidung Golden Beard patah,
dan darah panas terus mengucur dari mulut dan hidungnya. Dia berteriak dengan marah, "Apa yang kamu lihat? Ayo!" Banyak tentara bayaran bergegas maju. Kelompok tentara bayaran ini hanya berada di alam inti asal tingkat 3 atau 4. Jenggot emas adalah yang paling kuat, hanya berada di alam inti asal tingkat 6. Xiang Nan mengabaikan tentara bayaran itu. Dia meraih kerah Golden Beard dengan tangan kirinya dan meninju perut Golden Beard dengan tangan kanannya. Xiang Nan memiringkan tubuhnya dan janggut emasnya mengeluarkan banyak darah dan muntahan. Senjata tentara bayaran menebas punggung Xiang Nan, tapi Xiang Nan terlalu malas untuk melepaskan diperkinya. Tentara bayaran itu tidak mampu menembus pertahanannya. Katakan lagi, konvoi siapa ini? Xiang Nan meraih pria berjanggut yang sekarat karena kesakitan itu. Ekspresi malu-malu muncul di mata Golden Beard. Dia buru-buru berkata, "Iya." Xiang Nan mengangkat tinjunya dan meninju lagi pipi jenggot emas, menyebabkan tulang pipi kanan jenggot emas roboh. Ah! Jeritan Golden Beard dipenuhi hantu. Xiang Nan berkata tanpa ekspresi, "Konvoi siapa ini?" Kali ini, sebelum Golden Beard sempat menjawab, Xiang Nan mengangkat lengannya dan melayangkan pukulan ketiga ke pipi kiri Golden Beard, menyebabkan tulang pipi kirinya roboh. Pada akhirnya, pria berjanggut emas itu pingsan di tempat sebelum dia tahu siapa pemilik konvoi itu. Para tentara bayaran masih berusaha sekuat tenaga untuk menebas punggung Xiang Nan. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka semua sangat ketakutan hingga berhenti bergerak. Xiang Nan sadar kembali dan menatap tentara bayaran. Tentara bayaran itu sangat ketakutan hingga dia jatuh ke tanah karena cipratan air. Xiang Nan berjongkok dan menggosokkan tinjunya yang berlumuran darah ke pakaian tentara bayaran itu. Tersesat dalam 3 detik. Kalau tidak, tetaplah di belakang. Ketika sekelompok tentara bayaran mendengar ini, mereka langsung ketakutan dan berpencar, menghilang dalam sekejap mata. Liu Dongyuan dan yang lainnya memandang Xiang Nan dengan heran. Mereka tahu bahwa Xiang Nan sangat marah kali ini. "Saudara Liu, bawa konvoinya. Ayo pergi." Xiang Nan memimpin dengan masuk ke dalam mobil. Anggota tim wisata segera mengambil alih konvoi dengan gembira, menunggangi kuda dan mengangkat cambuk. Mereka hendak mengusir binatang iblis itu dan bersiap untuk berangkat. Namun, pada saat itu, mata Xiang Nan tiba-tiba bergerak. Dia segera melepaskan Yuan Qi seperti jaring laba-laba yang rumit, membungkus semua orang dan melompat lurus ke depan pada saat yang bersamaan. Saat ini, semua orang dibawa keluar dari konvoi oleh Xiang Nan. Saat Xiang Nan melakukan ini, jaring besar Yuan Qi tiba-tiba jatuh dari langit. Jaring Yuan Qi melilit kereta dan segera naik ke langit. Anehnya, jaring Yuan Qi tampaknya memiliki atribut aneh yang dapat mengecilkan suatu objek. Setelah konvoi besar itu melilitnya, ia segera menyusut menjadi sesuatu yang sekecil mainan dan diserahkan ke tangan seorang pria berpakaian hitam yang berdiri di atas menara. Kemampuan macam apa ini? Biksu gila itu terkejut. Untungnya, Xiang Nan bereaksi dengan cepat, jika tidak, semua orang akan tertipu. Xiang Nan mengangkat kepalanya untuk melihat pria di puncak menara. Dia menemukan bahwa dia adalah seorang pria berusia awal 20-an. Dia terlihat sangat halus, dan kulitnya juga sangat putih. Pakaian yang terbuat dari kain hitam halus membuatnya semakin terlihat anggun. Pada saat ini, jaring Yuan Qi telah menyusut menjadi kantong jaring kecil berbentuk buah pir yang terbalik. Pria berpakaian hitam itu menggunakan 2 jari untuk menjepitnya di tangannya. Kereta di saku jaring itu sangat kecil dan lucu. Tidak meyakinkan, pria berpakaian hitam itu memandang Xiang Nan dengan acuh tak acuh. Dia mengambil kantong jaring kecil ke dalam lengan bajunya dan menjepit gunung kecil dengan kedua jarinya. Puncak gunung itu seukuran buah anggur, dan tampak sangat indah dan indah. "Kamu memprovokasi orang yang salah." Xiang Nan menyipitkan matanya. Pria itu tersenyum dan berkata, "Jika Anda ingin konvoi, datanglah ke Tirtin Street dan temukan saya." Yuan Qi di bawah kaki Xiang Nan meledak, dan dia dengan cepat bergegas menuju puncak pagoda. Pria itu tersenyum dan dengan santai melemparkan gunung indah seukuran buah anggur ke arah Xiang Nan. Hampir dalam sekejap, gunung kecil itu tiba-tiba meledak dan berubah menjadi gunung sungguhan. Sebuah gunung. Dia melemparkannya ke bawah dan menghantamkannya ke arah Xiang Nan. "Ya Tuhan, apa-apaan ini?" Biksu gila itu berteriak dengan mata terbuka lebar. Puncak gunung itu sangat besar, menyelimuti area seluas 7 hingga 8 blok vertikal, belum lagi Yuan Qi yang kuat yang terkondensasi di gunung tersebut. Mata Xiang Nan bergerak. Dia menekuk lengannya dan menggunakan sikunya untuk memblokir puncak gunung. "Kakak senior." Xiang Nan menatap biksu gila dan meninju bagian bawah gunung, mengubah gunung menjadi puing-puing. Biksu gila meletakkan tongkatnya di tanah dan menjentikkannya 3 kali berturut-turut. 3 gelombang kejut melingkar menyebar, menghancurkan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh seperti meteor menjadi bubuk. Bubuk batu tersebut tertiup ke awan oleh gelombang kejut cincin kedua dan ketiga. Xiang Nan menyipitkan matanya dan melihat ke puncak menara. Pria berpakaian hitam sudah lama menghilang. "Lupakan saja,
Jangan kejar aku. Jiang Suelu buru-buru berteriak, ini hanya konvoi. Saya akan memberi kompensasi kepada 2 konvoi tim tur. Ya, Xiang Bei, lupakan saja. Liu Dongyuan buru-buru berkata. Mereka sedikit takut selama 3 hari terakhir ini. Jika mereka tidak dapat menimbulkan masalah, mereka harus berusaha untuk tidak menimbulkan masalah. Hal yang paling menakutkan tentang pulau pengasingan ini bukanlah orang-orang yang menghabisi tanpa sepatah kata pun, melainkan orang-orang yang mampu hidup mengasingkan diri di sini. Misalnya wanita cantik, misalnya pria berpakaian hitam tadi. Xiang Nan tidak mau melepaskan pria berpakaian hitam itu. Sinar petir melintas di matanya. Dia sudah bisa melihat fluktuasi Yuan Qi yang ditinggalkan oleh pria berpakaian hitam di udara. Namun, dia tidak punya waktu untuk mengejar orang lain dalam konvoi. Dia perlu merawat biksu gila itu secepat mungkin. Ayo pergi. Xiang Nan mendarat di tanah dan memimpin kerumunan menuju ke arah Istana Emas. Di tengah perjalanan, Xiang Nan tiba-tiba melewati seorang pejalan kaki dengan kepala menunduk. Xiang Nan sedikit mengernyit. Dia tidak menoleh. Dia hanya melihat ke samping dengan tatapan bingung di matanya. Orang yang buru-buru menggosok bahunya tadi adalah dokter hantu Guan Xiao. Guan Xiao tidak sendirian. Ada 4 pria berjubah hitam dengan wajah tertutup kerudung di sampingnya. Guan Xiao adalah seorang ahli super di antara para ahli. Dia juga memiliki bakat atribut gelap yang langka. Perhatian orang seperti ini sangat menakutkan. Meskipun Xiang Nan tidak melihatnya, dia merasakan sesuatu dalam keadaan kesurupan. Dia tanpa sadar berhenti dan berbalik untuk melihat punggung Xiang Nan. Saat ini, Xiang Nan menegakkan wajahnya dan berjalan ke kejauhan. Apa masalahnya? Seorang pria berjubah hitam bertanya dengan suara yang dalam. Guan Xiao berkata sambil berpikir, orang itu tadi, sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat. Pria berjubah hitam itu berkata, sekarang bukan waktunya untuk mengenali teman lama. Kita masih punya misi. Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Di sisi lain, Xiang Nan bertanya-tanya mengapa Guan Xiao muncul di pulau pengasingan di wilayah timur. Ada beberapa bisnis persewaan mobil di sepanjang jalan. Xiang Nan dan yang lainnya menyewa selusin gerbong untuk mempercepat kemajuan. Sebelum malam tiba, Istana Emas akhirnya mulai terlihat. Xiang Nan menyipitkan matanya dan melangkah menuju pintu masuk utama Istana Emas. Seorang penjaga mata-mati sedang berdiri di depan pintu. Ketika dia melihat Xiang Nan, dia langsung bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu. Xiang Nan menendang perutnya dan menurunkan penjaganya. Kemudian, dia meraih lengan penjaga itu dan melemparkannya ke dalam istana. Dia menabrak pilar besar secara horizontal. Biksu gila dan yang lainnya baru saja masuk ketika mereka melihat pemandangan ini. Wajah Xiang Nan muram saat dia melangkah ke dalam istana. Banyak orang yang sudah mendengar keributan itu dan lari keluar. Di mana Detai? Keluar dari sini. Dikelilingi oleh kerumunan, Detai dengan anggun berjalan keluar ruangan dengan mengenakan jubah. Detai tersenyum dan membuka mulutnya untuk berkata, oh, kamu benar-benar berhasil selamat. Xiang Nan tiba-tiba berubah menjadi bayangan dan bergegas mendekat. Dia mencubit leher Detai, mendorongnya keluar dari kerumunan, dan menabrak pilar istana lainnya. Beraninya kamu, lepaskan guru. Ekspresi para pelayan berubah drastis, tapi tidak ada yang berani maju ke depan. Eden, L.Co tanda tanya. Xiang Nan mencubit leher Detai. Hanya dengan satu dorongan dari tangannya, Detai akan mematahkan lehernya dan mati. Detai juga merupakan karakter yang kejam. Wajahnya sudah memerah karena dicubit, tapi dia tidak panik. Sebaliknya, dia menatap langsung ke mata Xiang Nan. Xiang Nan melonggarkan cengkeramannya dan mata mati itu menghirup udara. Xiang Nan mendorongnya ke pilar dan menunjuk ke biksu gila dengan kaki patah di belakangnya. Dia dengan dingin berkata, sembuhkan kaki kakak laki-lakiku. Mengapa? Detai menjilat bibirnya dan tersenyum, bukan aku yang kaki kanannya patah. Aku tidak wajib membantumu. Kamu suka berdagang. Xiang Nan berkata kalau begitu, mari kita buat kesepakatan. Aku bisa menghabisimu kapan saja, tapi aku akan menggunakan nyawamu untuk menukar kaki kakak laki-lakiku. Kesepakatan ini sangat berharga untukmu. Apakah begitu? Detai mengangkat alisnya secara provokatif. Menurutku kamu tidak berani menghabisiku, kalau tidak kamu akan dikejar tanpa henti. Ada banyak ahli yang berhutang nyawa kepadaku dimanapun di 4 wilayah besar timur, selatan, dan barat. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu tidak akan bisa lepas dari dunia ini. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tangan kanan Xiang Nan memadatkan kekuatan guntur dan kilat menjadi pisau tajam dan tanpa ragu menusuk jantung mata mati. Tunggu, ekspresi Detai berubah drastis saat dia buru-buru berteriak. Tangan kanan Xiang Nan tiba-tiba berhenti, namun saat ini, ujung pedang petir telah menembus tulang rusuknya, bahkan menekan jantungnya. Apakah kamu serius? Apakah kamu gila? Apakah kamu benar-benar berani menghabisiku? Keringat dingin mengucur di dahi Detai. Kamu pikir aku bercanda denganmu?
Siang Nan menyipitkan matanya. Penduduk pulau pengasingan semuanya buron. Siang Nan adalah buronan di antara para buronan. Ia bahkan berani membawa jenazah kehidupan sebelumnya dan mati bersama. Tidak ada apapun di dunia ini yang tidak berani dia lakukan. Dead Eye telah melihat banyak orang, dan dia sangat akurat dalam menilai orang. Saat ini, dia menatap mata Siang Nan. Dia tahu bahwa Siang Nan tidak berbohong. Begitu orang ini memutuskan untuk melakukan sesuatu, dia akan dianggap ahli dari seluruh dunia dan tidak akan bisa menghentikannya. Itu kesepakatan. Dead Eye menghela nafas panjang dan berkata, turunkan aku. Kita sudah mencapai kesepakatan. Siang Nan bertanya. Murid yang mati itu mengangguk, selesai. Cepat turunkan aku. Jiang Xuelu, biksu gila, dan yang lainnya menghela napas lega. Untungnya, Siang Nan berhenti tepat waktu, jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Kamu benar-benar orang gila. Apakah kamu tahu berapa banyak ahli yang berhutang padaku? Siang Nan mendekatkan mulutnya ke telinga Dead Eye dan berkata, hebat sekali. Tahukah kamu bahwa seluruh wilayah selatan berhutang padaku? Jika kamu ingin bertarung setelahnya, datanglah ke domain selatan dan cari aku. Percaya atau tidak, semua seniman bela diri dari domain selatan akan mengirim pasukan ke timur untuk meratakan wilayah timur lautmu. Mata mati terkejut. Dia pertama kali terkejut dengan nada arogan Siang Nan. Kemudian, dia terkejut saat mengetahui bahwa Siang Nan sebenarnya berbicara dengan sangat serius. Sepertinya dia sama sekali tidak berbicara omong kosong. Memang benar demikian. Di wilayah selatan, bahkan Master Sekte Agung, orang tua Dao Surgawi, tidak berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Tapi Siang Nan bisa. 6 sekte besar, sekte kelas 2 dan 3 yang tak terhitung jumlahnya, termasuk tokoh paling kuat dan kaya dari seluruh wilayah selatan di kota Stargazing, semuanya berhutang nyawa pada Siang Nan. Saat ini, kata Siang Nan adalah tanda emas di wilayah selatan. Wilayah timur laut pulau pengasingan adalah wilayah mata mati, sedangkan seluruh wilayah selatan adalah wilayah Siang Nan. Mata mati menatap Siang Nan dengan tatapan kosong. Dia tidak tahu mengapa Siang Nan begitu percaya diri. Tapi kemudian, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan kaget, mungkinkah kamu? Si mata mati dengan bijaksana tidak menyebut nama Siang Nan. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, setidaknya kamu benar saat meninggalkan istana emas terakhir kali. Aku benar-benar menyesali segalanya sekarang. Jika aku menerimamu, bahkan kamu pun akan berhutang budi padaku. Aku sangat menyesalinya saat itu. Jika seseorang benar-benar menyesal mematahkan ususnya karena penyesalan, maka usus muridnya yang mati akan pecah berkali-kali. Dia tidak pernah memiliki cukup kemampuan untuk membuka tanah miliknya ke wilayah selatan, jika dia bisa mendapatkan kabar dari Siang Nan. Siang Nan hanya perlu mengatakan mata mati adalah temanku, maka propertinya akan berkembang pesat di mana-mana di wilayah selatan. Namun, dia tidak lagi mempunyai kesempatan untuk melakukannya. Dead Eye tahu bahwa dia terbalik di selokan. Dia telah merekrut ahli yang tak terhitung jumlahnya sepanjang hidupnya, tetapi ketika menghadapi Siang Nan, yang merupakan orang paling berharga dan berharga, dia telah salah menilai dirinya. Apakah patah kaki kakak laki-lakimu masih ada di sini? Mata mati menghela nafas. Tidak ada, kata Siang Nan. Mata mati itu mengangguk dan berkata, kalau begitu, kamu telah menemukan orang yang tepat. Melihat ke seluruh dunia, tidak lebih dari 10 orang yang dapat meregenerasi kaki kanan kakak seniormu. Salah satunya adalah aku. Bawalah kakak laki-lakimu bersamamu. Ikuti aku. Siang Nan mendukung biksu gila itu dan memasuki istana dengan mata mati. Wanita bermata satu ini memiliki banyak istana. Setiap istana dipenuhi dengan sejumlah besar harta langka. Kadang-kadang, karena jumlahnya terlalu banyak, dia bahkan lupa apa yang dimilikinya. Ini sebotol pil regeneratif, pil kelas 5, dan ini sebotol pil penekan jiwa, pil kelas 6. Dead Eye mengeluarkan 2 botol pil mahal. Tubuh manusia hanya bisa menyembuhkan luka, tapi tidak bisa meregenerasi bagian tubuh yang hilang, ujarnya. Tetapi jiwa adalah kunci untuk menentukan akan menjadi seperti apa bentuk manusia nantinya. Pil penekan jiwa dapat merangsang jiwa kakak seniormu. Pil generasi dapat mengembalikan kaki kanannya ke keadaan semula. Tahukah kamu betapa mahalnya kedua pil ini? Mereka. Siang Nan mengambil botol pil, menuangkan 2 pil dan memberikannya kepada biksu gila. Betapa kejam. Dead Eye mengucapkan setengah kalimat, tapi disela oleh Siang Nan. Dia sangat tidak bahagia di hatinya. Saya ingin batu esensi. Siang Nan menoleh untuk melihat Dead Eye dan berkata, gunakan Blue Wave Heavenly Blue Stone untuk itu. The Dead Eye mengangkat bahu, kamu tidak menginginkan Void Stone lagi. Kamu punya 2. Jantung Siang Nan berdetak kencang. Aku tidak pernah bilang aku hanya punya 1. Sebenarnya, aku punya 3. Kata mata mati. Di mana itu? Siang Nan merasa pikirannya berdengung, dan dia ditipu oleh wanita bau ini lagi.
3 batu kosong. Jika The Great Sky Sect berhasil mendapatkannya, itu akan sangat mematikan. Apa menurutmu aku akan menyimpan kentang panas ini di sisiku? Faktanya, setelah kamu meninggalkan Istana Emas, beberapa kelompok ahli misterius datang mencariku. Namun, saya sangat pintar. Saya sudah menyerahkan 2 batu void lainnya kepada penguasa Timur Laut sebelumnya. Mendengar ini, Xiang Nan menghela nafas lega dan berkata pada dirinya sendiri, ini yang terbaik. Batu void akan lebih aman di tangan penguasa Timur Laut. Aku bahkan tidak perlu memikirkan cara untuk membelinya, itu kembali. Mengenai batu esensi, aku masih mengatakan itu. Aku tidak bisa menukarnya untukmu. Dead Eye melihat batu biru di tangan Xiang Nan dan berkata, saya punya beberapa batu biru. Saya tidak peduli dan saya tidak menginginkannya. Kecuali kamu bisa memberiku sesuatu yang lain, aku akan menukarnya denganmu. Apa yang kamu inginkan? Xiang Nan bertanya. Dead Eye tiba-tiba menjadi bersemangat dan berkata, pedang Dewa Bela Diri. Pedang Dewa Bela Diri. Kamu gila. Xiang Nan kaget, mengapa kamu tidak menanyakan seluruh dunia saja padaku? Xiang Nan tidak tahu apa itu pedang Dewa Bela Diri, tapi pedang itu sangat kuat ketika dia mendengar namanya. Berapa banyak senjata di dunia ini yang bisa disebut sebagai Dewa Bela Diri? Kamu terlalu banyak berpikir. Dead Eye tertawa, asal-muasal pedang Dewa Bela Diri adalah seperti ini. Setelah Dead Eye menjelaskan, Xiang Nan akhirnya mengerti apa itu pedang Dewa Bela Diri. Di Pulau Pengasingan, ada sebuah pagoda yang sangat misterius bernama Menara Dewa Bela Diri. Siapapun yang memasuki Menara Dewa Bela Diri secara otomatis akan kehilangan kekuatan dan wilayahnya dan menjadi orang biasa. Menara Dewa Bela Diri berada di bawah kendali 4 raja, dan menjadi tuan rumah kompetisi Dewa Bela Diri yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Menara Dewa Bela Diri bisa menghilangkan seluruh alam dan kekuatan seniman bela diri, tapi juga bisa memberi mereka alam dan kekuatan. Dalam turnamen Dewa Bela Diri, semua seniman bela diri yang berpartisipasi dalam turnamen tersebut ditunjuk di alam Yuan Surgawi tingkat kelima. Dengan kata lain, tidak peduli bakat bawaan apa yang Anda miliki, tidak peduli alam berkekuatan tinggi apa yang Anda miliki, begitu Anda memasuki Menara Dewa Bela Diri, alam Anda akan identik dengan alam lain, termasuk kekuatan energi asal Anda, tubuh fisik, kecepatan tubuh, kekuatan fisik, dan sebagainya. Semuanya identik. Menara Dewa Bela Diri memiliki total 18 lantai. Setiap seniman bela diri yang berpartisipasi dalam turnamen Dewa Bela Diri harus memulai dari lantai pertama dan bertarung hingga mereka menyelesaikan 18 lantai sebelum mereka bisa mendapatkan apa yang disebut pedang Dewa Bela Diri. Pedang Dewa Bela Diri ditempa oleh 4 Raja Agung. Sebenarnya itu bukanlah hal yang hebat. Itu hanyalah pedang hias. Namun, arti dari pedang ini membuat semua seniman bela diri di pulau itu berbondong-bondong ke sana. Adapun pedang Dewa Bela Diri ini, Anda tidak bisa membelinya. Anda harus menggunakan kungfu sejati Anda untuk melawannya dan memenangkannya kembali sebelum ia menjadi milik Anda. Bahkan dalam mimpinya, Dead Eye ingin mengumpulkan pedang Dewa Bela Diri, tapi dia telah menggunakan segala macam metode untuk gagal. Dia telah mengirim ahli yang tak terhitung jumlahnya untuk menerobos Menara Dewa Bela Diri, tetapi pada akhirnya tidak ada satupun yang berhasil. Selama kamu bisa memberiku pedang Dewa Bela Diri, aku akan memberimu batu esensi. Aku bahkan tidak membutuhkan batu biru langit gelombang biru milikmu. Mata mati menjilat bibirnya dengan penuh semangat. Jadi yang Anda inginkan hanyalah rampasan perang yang tidak ada gunanya. Xiang Nan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya benar-benar tidak mengerti apa yang kalian pikirkan, para kolektor. Dead Eye berkata dengan penuh semangat, pedang Dewa Bela Diri bukan satu-satunya rampasan perang. Selain itu, ada pil transformasi bulu langka yang cacat untukmu sebagai hadiah. Pil transformasi bulu rendah. Xiang Nan tiba-tiba menjadi tertarik. Dead Eye berkata, benar, pil transformasi bululah yang dapat meningkatkan kultivasimu 1 tingkat. Apakah itu menggoda? Jadi, ada hal yang bagus. Xiang Nan mengangguk. Dia harus mendapatkan benda ini. Dia pernah memperoleh pil transformasi bulu dari Laut Iblis, yang dapat meningkatkan budidaya seniman bela diri sebanyak 2 tingkat. Meskipun pil transformasi bulu yang rusak hanya dapat meningkatkan 1 level, pil itu masih sangat kuat. Tunggu, aku akan mengambil senjataku kembali, lalu kita akan pergi ke Menara Dewa Bela Diri. Xiang Nan melontarkan kalimat dan segera berlari keluar. Hei, Xiang Bei, kamu mau kemana? Jiang Xuelu dan yang lainnya buru-buru bertanya kapan mereka melihat Xiang Nan. Kalian tetap di sini. Aku akan segera kembali. Xiang Nan tidak berhenti. Ia berlari keluar gerbang istana dan langsung berubah menjadi seberkas cahaya terang yang melesat ke langit. Namun di tengah penerbangan, dia memikirkan masalah lain. Selama seseorang berpartisipasi dalam kompetisi Dewa Bela Diri, tempat pertama pasti akan lahir, bukan? Pemenang pertama bisa mendapatkan pil transformasi bulu yang rusak. Namun,
Apakah keempat raja memiliki begitu banyak pil transformasi bulu yang rusak untuk memberi penghargaan kepada seniman bela diri? Semakin Xiang Nan memikirkannya, semakin dia merasa ada yang tidak beres. Aturan turnamen martial God tidak benar. Pasti ada hal lain yang disembunyikan Dead Eye darinya. Segera, Xiang Nan tiba di tempat dia kehilangan pedangnya. Itu adalah lingkungan lama yang sama, dan itu juga merupakan sekelompok penduduk desa yang bercampur dengan ikan dan naga. Xiang Nan berdiri di jalan, mencoba menarik sekelompok orang nakal yang merebut pedang naga merah darinya saat itu. Namun, saat ini, tidak ada bekas tahanan di keningnya, dan pejalan kaki di jalan tidak terlalu memperhatikannya. Saya ingin tahu di mana orang-orang itu tinggal. Xiang Nan merenung sejenak dan berjalan mondar-mandir di jalan, tetapi dia tidak menemukan anak-anak itu. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa menemukan orang yang lewat dan memberikan 100 koin emas penuh kepada orang yang lewat. Baru pada saat itulah orang yang lewat akhirnya mengarahkannya ke arah yang benar. Maksudmu orang-orang itu? Mereka tinggal di daerah kumuh bagian dalam. Mereka masuk dan langsung lewat sini. Mereka akan sampai di sana hanya dalam beberapa belokan. Xiang Nan mengikuti arah yang ditunjukkan oleh orang yang lewat dan berjalan ke sebuah gang kecil. Kemudian, dia mengebor gang tersebut 7 kali dan 8 kali. Semakin jauh dia pergi, semakin buruk lingkungan di dalamnya. Gang sempit yang rumit itu dipenuhi bau darah dan bau tembok. Kotoran manusia terlihat di mana-mana. Bahkan setelah waktu yang tidak diketahui, anggota badan yang busuk dan lengan yang terputus dibuang begitu saja ke pinggir jalan. Ini adalah tempat persembunyian para perampok, dan ada sejumlah besar gadis bunga angin berdiri di pintu masuk. Penampilan wanita-wanita ini sangat biasa. Jika mereka membuang beberapa koin perak, mereka akan dapat bersenang-senang bersamanya saat itu juga. Tidak perlu menghindari orang lain. Ketika para wanita melihat Xiang Nan yang berpakaian rapi dan bertubuh tinggi, mereka berlari terbuka dan memeluk lengannya, menolak untuk melepaskannya. Xiang Nan mengerutkan kening dan melemparkan segenggam besar koin emas ke kejauhan. Dengan ledakan yang keras, para wanita itu membubarkan Xiang Nan dan berlari ke arah koin emas tersebut. Xiang Nan mengitari beberapa gang lagi dan akhirnya melihat sekelompok anak-anak. 4 atau 5 anak menendang kepala yang berdebu dan kotor ke tanah seperti bola, bersenang-senang. Berapa banyak orang luar yang tidak memahami peraturan setempat, sehingga mereka secara tidak sengaja masuk tanpa izin ke daerah kumuh ini dan meninggal tanpa disadari. Sekilas anak-anak mengenali Xiang Nan, segera menundukkan kepala dan mengepung Xiang Nan dengan gempar. Apakah kamu kaya? Seorang anak mengangkat kepalanya dan menatap Xiang Nan. Xiang Nan mengangkat tangannya dan anak itu tetap acuh tak acuh. Xiang Nan mengangkat telapak tangannya dan menamparkan anak itu terbang. Anak tersebut dipukuli hingga wajahnya berlumuran darah dan giginya patah. Dia menabrak dinding dan terjatuh, menangis dengan keras di tanah. Xiang Nan tidak akan pernah memukul anak kecil, tapi ini. Mereka sama sekali bukan anak-anak. Kamu memukul seseorang. Anak-anak lainnya langsung berteriak dan menerkam ke arah Xiang Nan. Ketika anak-anak biasa melihat pemandangan ini, mereka takut sampai-sampai melarikan diri. Namun, anak-anak di sini tidak mengetahui apa itu ketakutan. Mereka bahkan rela mengelabui orang yang lewat demi mendapatkan permen. Setelah orang dewasa menghabisi orang yang lewat, mereka akan memakan permen tersebut. Siapa bilang anak-anak tidak bersalah? Jika sekelompok kecil ini menjadi kejam, itu akan membuat orang semakin marah. Xiang Nan telah menyaksikan kemampuan mereka sejak lama, jadi dia tentu saja tidak akan menunjukkan belas kasihan. Salah satu dari mereka bergegas dan dikirim terbang oleh Xiang Nan. 2 dari mereka bergegas dan dikirim terbang olehnya. Kelima anak itu tergeletak di tanah sambil menangis dan melolong. Xiang Nan berjalan mendekat dan langsung menginjak salah satu kaki kanan anak itu sambil berkata, "Apakah kamu ingat saya?" Anak itu menjerit kesakitan, namun dia justru mengendus dan mengeluarkan seteguk dahak kental ke wajah Xiang Nan. Xiang Nan mengelak dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mematahkan kaki kanan anak itu. "Ayo, anak baik, bawa aku ke rumahmu." Xiang Nan menggendong anak lainnya dan berkata, "Tunjukkan di mana rumahmu." Sedikit rasa takut akhirnya muncul di mata anak itu saat dia menunjuk ke kejauhan. Menurut sidik jari anak itu, Xiang Nan berjalan masuk ke dalam. Ketika dia sampai di depan pintu sebuah rumah bobrok, dia melihat 5 atau 6 anak sedang menggergaji orang di depan pintu. Seharusnya itu seorang wanita, tapi dia sudah mati. Beberapa anak memegang gergaji dan menggergaji daging jenazahnya. Mereka melemparkannya ke tanah di sampingnya dan memberikannya kepada sekelompok guk-guk liar yang mengelilinginya. Anak-anak yang polos ini tertawa terbahak-bahak, dan di halaman, juga terdengar jeritan memilukan dari beberapa wanita. Xiang Nan maju selangkah, mengangkat tangannya dan mendarat, membuat semua anak terbang keluar halaman. Kemudian, dia menendang pintu halaman yang setengah tertutup hingga terbuka. Di halaman,
Sekelompok besar pria tegap yang sudah bertahun-tahun tidak mandi sedang menghina tiga wanita yang telah ditipu entah dari mana dan memiliki tanda tahanan di kepala mereka. Orang-orang itu tercengang dan memandang Xiang Nan. Adegan di depannya berdampak besar pada hati Xiang Nan, dan hatinya juga dingin. Aku di sini untuk mengambil pedangku. Xiang Nan melangkah masuk. Semua orang melepaskan wanita itu dan menerkam ke arah Xiang Nan. Tangan Xiang Nan sering muncul, memetik jari-jari bunga untuk merobek daging dan tulang orang-orang itu satu demi satu. Semua makhluk hidup terkoyak oleh kekuatan jari yang tak terlihat. Hal ini mengejutkan mereka semua. 23 orang langsung dicabik-cabik oleh 19 orang. Di antara 4 orang terakhir, ada pria yang secara pribadi telah mengambil pedang naga merah 3 hari lalu. Xiang Nan melangkah mendekat dan meraih wajah pria itu. Dia tiba-tiba berbalik dan membenturkan kepala pria itu ke pintu. Pintu kayu yang rusak itu langsung hancur berkeping-keping. Hati Xiang Nan dipenuhi amarah, tapi ternyata ekspresinya tenang. Dia memandang pria itu dan berkata dengan acuh tak acuh, "Sudah kubilang, kamu tidak boleh menyentuh pedangku." Dengan itu, dia menarik kembali jarinya dan menarik perut pria itu. Jantung, hati, limpa, paru-paru, ginjal, tulang belakang, dan usus pria itu semuanya ditarik keluar. Dengan lambaian tangan kanan Xiang Nan, andalamnya langsung digantung di pohon layu di halaman. Xiang Nan tidak langsung menggunakan tangannya untuk menarik andalam pria itu, namun ia merobek kain dari mayat di sampingnya dan tanpa tergesa-gesa menyeka tangannya. Dia melihat ketiga orang lainnya yang masih hidup dan berkata, "Terkadang, saya benar-benar tidak ingin melakukan ini. Saya ingin dunia menjadi tempat yang lebih baik. Aku tidak ingin menjadi seorang tukang daging yang menghabisi orang tanpa mengedipkan mata, tapi menghadapimu, aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara melampiaskan amarah di hatiku." Dia mengulurkan tangan kirinya dan seorang pria tersedot ke dalamnya. Mungkin Anda merasa bahwa melakukan sesuatu di sini adalah hak yang diberikan kepada Anda oleh Pulau Pengasingan. Ini adalah standar moral Anda sendiri, katanya. Kalau begitu menurutku aku punya hak untuk membiarkanmu merasakan standar moral yang kubawa. Tangan kanan Xiang Nan terangkat di udara, dan andalam pria itu terbang keluar dan digantung di pohon yang layu. Para wanita di ruangan itu sudah bergegas menuju tongkat api, menghantamkannya ke seluruh kepala Xiang Nan. Namun tongkat mereka tidak bisa mengenai Xiang Nan sama sekali. Xiang Nan menghela nafas dalam-dalam, mungkin ini memang kelemahanku. Aku benar-benar tidak bisa melakukannya tanpa keuntungan. Dia melambaikan tangannya dan para wanita itu terbang keluar, menabrak dinding dan pingsan. Dia masih tidak bisa berbuat apa-apa, dia tidak bisa membiarkan dirinya menghabisi anak-anak, ibu dari anak-anak itu. Di mana pedangku? Xiang Nan memandang pria itu. Anda tahu apa yang paling menyedihkan? Guk-guk-guk-guk liar di luar halaman sudah berlari masuk dan mulai memakan mayat ayah anak-anak tersebut. Adapun anak-anak yang wajahnya berlumuran darah, mereka sedang duduk di depan pintu masuk halaman sambil bertepuk tangan dan bersorak gembira. Mereka tidak mengetahui apa itu kasih sayang kekeluargaan, dan mereka juga tidak mengetahui apa itu kematian. Mereka secara pribadi menyaksikan orang tua mereka menyiksa dan menghabisi begitu banyak orang yang tidak bersalah. Mereka telah berhubungan dengan orang-orang ini karena mereka berakal sehat, jadi mereka tidak mengerti apa arti tindakan tersebut. Xiang Nan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Hari itu, cuacanya kelabu. Apa yang harus aku gunakan untuk menyelamatkanmu? Xiang Nan bertanya pada dirinya sendiri apa yang menyebabkan orang-orang ini begitu acuh terhadap sifat manusia. Apakah itu pulau pengasingan yang dibangun oleh 4 raja? Namun, mereka semua adalah orang-orang buangan yang telah diusir dari 4 wilayah utama dunia. Siapa yang patut disalahkan atas utang ini? Xiang Nan belum pernah merasa begitu tidak berdaya sebelumnya. Dia bisa menghabisi banyak penjahat, dia bisa menghabisi mereka sepanjang waktu, tapi selalu ada beberapa orang menjijikkan di dunia ini yang bersedia melakukan kejahatan. Bisakah dia menghabisi semua penjahat di dunia? Bagaimana dia bisa menjamin bahwa tidak akan ada lagi orang jahat yang lahir di masa depan? Saat itu, Xiang Nan tiba-tiba mengerti arti keberadaan Sekte Haoran. Di dunia di mana yang lemah memangsa yang kuat dan lingkungan hidup sangat kejam, hanya pendidikan yang bisa membuat mereka mengetahui yang baik dan yang jahat, memahami rasa malu, dan memahami benar dan salah. Satu Sekte Haoran masih jauh dari cukup, dan dibutuhkan puluhan juta Sekte Haoran untuk bekerja sama. Namun, Xiang Nan tahu bahwa dia tidak memiliki kemampuan sebanyak itu. Dia tidak bisa membiarkan orang-orang di dunia memandangnya dan mendengarkan suaranya. Maka hanya ada satu cara untuk pergi. Itu menjadi lebih kuat lagi. Karena dunia ini menghormati seni bela diri, maka saya akan naik ke puncak seni bela diri. Di dunia ini, Bai Muchen sudah cukup memiliki latar belakang yang menyedihkan, dikhianati oleh keluarganya, dikhianati oleh sekte, dikhianati oleh kekasihnya. Xiang Nan tidak ingin melihatnya lagi. Ini pedangmu. Pria itu gemetar saat dia membawa pedang naga merah keluar ruangan.
Siang Nan mengambil pedang panjang itu dan menebasnya. Dua orang terakhir juga dipisahkan oleh kepala manusia. Dia memandangi tiga wanita tak berdosa yang terbaring di tanah kesakitan dan berkata, apakah menurut Anda Pulau Pengasingan tidak memiliki hukum atau batasan moral? Apakah menurut Anda ini adalah surga Anda dan Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan? Inginkan, itu sebabnya kamu datang untuk melepaskan sifatmu. Tapi kamu melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Ini bukan surga, tapi neraka. Ketiga wanita itu menangis dan mengangguk berulang kali. Siang Nan berkata, saya tahu kamu masih muda dan memberontak. Kamu selalu ingin mencari kesenangan, tapi tempat ini sama sekali tidak keren. Setelah kembali, jadilah orang yang memperlakukan orang lain dengan baik. Aku akan membawamu pergi. Dia melepaskan seutas Yuan Qi dan menyapu ketiga wanita itu ke tepi pulau. Saat ini, sebuah pesan tiba-tiba terbang dari laut dan mendarat di tangan Siang Nan. Feng Xuan. Siang Nan membuka perintah isyarat, dan ketika dia mendengar berita di dalam, ekspresinya menjadi lebih serius. 2 bulan dari sekarang, wilayah Timur Laut Pulau Pengasingan akan berada di bawah yurisdiksi penguasa Timur Laut, dan pameran besar yang belum pernah terjadi sebelumnya akan diadakan. Segala macam barang berharga akan dipajang di sana, termasuk batu kosong. Ini adalah operasi skala besar. Pada saat itu, prajurit tingkat tinggi dari Sekte Mendalam Surgawi juga akan datang, dan bahkan mungkin termasuk Xuan Qingsu. Seniman bela diri tingkat tinggi ini akan berpura-pura merebut barang pameran lain yang lebih mahal dan berselisih dengan penguasa Timur Laut dan bawahannya untuk waktu yang singkat. Adapun para ahli muda di atas Heaven's Clear Realm, mereka mencuri batu void secara sembunyi-sembunyi dan melakukan pengalih perhatian. Mereka ingin menyelinap pergi dari target sebenarnya, batu void, di tengah pertarungan antara seniman bela diri tingkat tinggi. Niat Feng Xuan adalah agar Siang Nan segera merasakan bahwa Siang Nan berada di Pulau Pengasingan di wilayah timur, namun ia tidak mengetahui bahwa Siang Nan sudah berada di Pulau Pengasingan. Siang Nan mengusap dagunya dan berpikir dalam hati, dia pasti tidak bisa mengalahkan seniman bela diri tingkat tinggi itu, tapi dia masih bisa merebut batu void dari tangan seniman bela diri Heaven's Clear muda itu dan segera meninggalkan Pulau Pengasingan. Sekte Langit yang mendalam dan yang lainnya benar-benar berani. Mereka benar-benar berhasil mengambil alih Pulau Pengasingan. Masih ada 1 bulan lagi. Saya harus memenangkan pil transformasi asal yang rusak dan meningkatkan tingkat kultivasi saya 1 tingkat lagi. Sekembalinya ke Istana Emas, Siang Nan memintanya untuk membawanya ke Menara Dewa Bela Diri segera setelah dia melihat mata mati. Tentu saja, Dead Eye sangat gembira dan segera mengatur keretanya. Saudara Liu, tempat ini sangat kacau. Kalian harus kembali, Siang Nan berkata pada Liu Dongyuan. Liu Dongyuan tidak ingin tinggal di sini lagi, jadi dia tentu saja bersedia melakukannya. Dead Eye saat ini mencoba menjilat Siang Nan. Dia secara khusus mengirimkan konvoi untuk mengawal para turis keluar pulau. Jiang Suelu mengatur agar mereka kembali ke kota hilang dan up di rumah umum klan Jiang. Kamu juga ikut, Siang Nan berkata kepada Jenderal Suelu. Aku tidak pergi. Suelu menggelengkan kepalanya dengan paksa. Kamu adalah bebanku. Siang Nan mengerutkan kening, jika kamu tetap di sini, aku akan melindungimu. Ini sangat merepotkan. Namun, Jiang Suelu menolak untuk pergi. Siang Nan tidak punya pilihan selain pergi dulu setelah lama menasihatinya. Semua orang naik kereta dan tiba di Menara Dewa Bela Diri. Menara Dewa Bela Diri terletak di persimpangan 4 wilayah pulau. Penampilan Menara Dewa Bela Diri sangat mirip dengan Menara Bela Diri yang pernah dilihat Siang Nan di Laut Iblis, dan kemampuannya hampir sama. Dead Eye menjelaskan bahwa Menara Dewa Bela Diri ini sebenarnya adalah sebuah senjata Dao asli, yang dimiliki bersama oleh 4 penguasa. Senjata tingkat mendalam dapat meminjam kekuatan hukum, sedangkan senjata tingkat Dao dapat mengendalikan hukum. Biksu Gila dan Jiang Suelu mengikuti. Mereka berdua melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu dan merasa itu sangat segar. Karena patah kakinya masih perlahan pulih, Biksu Gila itu tidak dapat berpartisipasi dalam apa yang disebut turnamen Dewa Bela Diri. Masuk, Dead Eye memimpin dan membawa Siang Nan dan yang lainnya ke dalam menara. Saat itu juga, Siang Nan merasa seluruh alam dan kekuatan kultivasinya telah dirampas dan dia telah menjadi manusia biasa. Menara Dewa Bela Diri sangat besar. Area di lantai 1 cukup untuk memungkinkan ribuan orang bergerak bebas tanpa terlihat sempit. Seluruh area dalam pagoda tampak 100 kali lebih besar daripada bagian luarnya. Tata letak di sini juga sangat sederhana. Ada ring di tengah dan banyak kursi penonton. Di dinding luar, ada ruangan yang tak terhitung jumlahnya. Dead Eye menjelaskan, ada banyak seniman bela diri yang menerobos menara sepanjang tahun. Selama mereka punya poin, mereka bisa tinggal di sini secara gratis. Apalagi, setiap menaiki tangga, mereka akan mendapat standar yang lebih tinggi perlakuan. Saat dia berbicara, Dead Eye membawa Siang Nan dan yang lainnya ke kantor pendaftaran.
Hampir semua seniman bela diri mengangguk sedikit ke arah Dead Eye sepanjang jalan. Tampaknya pengaruhnya terhadap Pulau Pengasingan sangat besar. Tuan Deat Pupil, apakah Anda di sini untuk membobol menara lagi? Kali ini hanya ada 3 orang. Seorang lelaki tua di meja resepsionis tersenyum cemerlang. Dead Eye mengangguk ringan dan menunjuk ke arah Xiang Nan, berkata, hanya dia sendiri. Senyuman lelaki tua itu membeku ketika dia bertanya dengan rasa ingin tahu, seseorang. Dia dapat membantumu mendapatkan pedang dewa bela diri. Aku tidak percaya. Kamu mengatakan ini karena kamu masih belum memahami kemampuannya. Aku jamin dia akan membuka matamu lebar-lebar, kata Deat Pupil. Saat Dead Eye sedang berbicara, Xiang Nan dan Jiang Suelu juga melihat kata-kata di dinding di samping mereka. Itulah aturan memasuki menara. Sekilas, Xiang Nan tahu bahwa dia telah ditipu lagi. Menara Dewa Bela Diri bukanlah sistem peringkat, melainkan sistem poin. Dengan kata lain, bahkan jika Xiang Nan mencapai posisi pertama, dia tetap tidak bisa mendapatkan pedang Dewa Bela Diri. Seorang penantang pagoda harus memulai dari lantai pertama, dan hanya setelah mengumpulkan 10 poin di setiap lantai barulah dia bisa memasuki lantai berikutnya. Jika dia kalah dalam pertarungan, dia akan kehilangan poin lagi. Ini bukanlah tempat yang paling tidak normal. Hal yang paling tidak normal adalah meskipun Anda menerobos ke lantai 18 dan menduduki peringkat pertama, Anda tidak akan bisa mendapatkan pedang Dewa Bela Diri atau pil transformasi bulu yang rusak. Jika Anda memiliki 9 poin di lantai 18 dan semua orang kurang dari Anda, maka pedang Dewa Bela Diri tidak akan menjadi milik Anda. Hanya Anda yang bisa menghemat 10 poin. 18 tingkat poin tidak dapat ditumpuk tanpa batas. Jika Anda memiliki 9 poin, tetapi Anda kalah dalam pertempuran berikutnya, semua poin Anda akan dihapus dan Anda akan mulai lagi. Dengan kata lain, diperlukan 10 kemenangan berturut-turut di lantai 18. Anda tidak bisa kalah dalam satu pertandingan pun. Aturan ini terlalu tidak normal. Bahkan biksu gila pun tidak bisa menahan nafas setelah membacanya. Setiap orang memiliki ranah kultivasi yang sama dan kekuatan yang sama. Artinya tidak ada perbedaan. Kita harus mengandalkan kesadaran tempur, pengalaman bertempur, dan pemahaman seni bela diri untuk mengalahkan lawan. Dengan kata lain, setiap lawan dan Anda memiliki peluang menang 50-50. Di bawah aturan seperti itu, Anda harus pergi ke lantai 18 dan memenangkan 10 kemenangan berturut-turut di awan ahli di lantai 18. Ini tidak mungkin. Mata Mati tersenyum tipis. Agak sulit. Kompetisi Dewa Bela Diri telah berlangsung lebih dari 500 tahun. Hingga saat ini, belum ada yang pernah mendapatkan pedang Dewa Bela Diri. Itulah kenapa aku sangat menginginkan pedang Dewa Bela Diri. Xiang Nan menarik napas dalam-dalam dan berkata, mengapa kamu tidak mengatakan aturan seperti itu sebelumnya? Dead Eye secara alami mengangkat bahu, jika kamu mengatakannya sebelumnya, apakah kamu akan datang? Xiang Nanchao melihat sekilas peraturannya dan berkata kepada Dead Eye, maaf, meskipun saya menginginkan batu esensi, saya tidak akan membantu Anda mencapai menara Dewa Bela Diri. Kenapa? Kamu tidak terlalu percaya diri? Mata Mati bertanya dengan tenang. Xiang Nan berkata untuk masuk ke menara Dewa Bela Diri, kamu hanya diperbolehkan melamar 5 pertempuran sehari. Bahkan jika aku tidak kalah satu pun, aku masih harus bertarung dalam 180 pertempuran selama 36 hari. Tapi aku tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan di sini. Masih ada 29 hari lagi sebelum pameran, jadi pasti sudah terlambat. Apalagi kita tidak bisa menunggu hingga hari terakhir pameran, bukan? Dia harus memikirkan cara untuk menyelinap ke pameran beberapa hari sebelumnya. Tidak peduli apapun, waktu yang dibutuhkan untuk memasuki menara Dewa Bela Diri dan berpartisipasi dalam pameran saling bertentangan. Kamu belum melihat semua detailnya, kan? Kata Dead Eye dengan ekspresi percaya diri, B. Dan, V. L. M. Xiang Nanchao melihat kembali peraturannya. Di bawah aturan utama, ada aturan yang lebih rinci tentang menara Dewa Bela Diri dan mekanisme hadiahnya. Namun, Xiang Nan merasa tidak perlu lagi melihat hal-hal ini. Pameran itu jelas merupakan hal pertama yang ada di hatinya. Semua masalah sepele lainnya harus diselesaikan untuk pameran. Melihat ketidakpedulian Xiang Nan, Dead Eye tersenyum dan berkata, ikuti aku. Aku akhirnya sampai di menara Dewa Bela Diri. Kita tidak bisa kembali dengan sia-sia. Ayo kita lihat. Xiang Nan tahu bahwa Dead Eye tidak mau menyerah. Dia ingin mencari kesempatan untuk terus meyakinkan dirinya sendiri. Namun, baik Suelu maupun Mad Mong sangat tertarik dengan tempat ini. Karena itu masalahnya, tidak perlu banyak waktu untuk berkeliling. Lantai pertama cukup besar, tapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang bergerak bebas. Beberapa orang menonton pertandingan, sementara yang lain meninggalkan menara Dewa Bela Diri dan keluar untuk bersenang-senang. Di lantai 1 terdapat tribun penonton yang mampu menampung 2 hingga 3.000 penonton sekaligus. Saat ini, tribun penonton jarang yang penuh, dan totalnya tidak lebih dari 100 orang. Di arena,
Ada dua orang kuat yang bertarung. Setiap orang yang melihat Dead Eye menyambutnya dengan hangat atau dengan hormat berjalan untuk menyambutnya. Dead Eye tersenyum angkuh, sebagian besar dari orang-orang ini telah menerima kebaikan saya. Inilah keuntungan menjadi seorang kolektor. Seniman bela diri pada umumnya kaya, tetapi ada beberapa hal yang tidak bisa dibeli meskipun mereka kaya. Misalnya, koleksi saya yang berharga. Xiang Nan mengangguk dalam diam. Dia tahu bahwa Dead Eye mengatakan kebenaran objektif. Bahkan jika dia memiliki kekayaan yang tak terhitung jumlahnya, dia harus memohon kepada mata mati untuk menukarkan batu esensi untuknya. Dia ingin membantunya, jadi dia dengan patuh datang ke menara Dewa Bela Diri. Mari kita saksikan pertempurannya. Xiang Nan memeluk bahunya dan melihat ke arena. Kedua seniman bela diri yang bertarung dengan penuh semangat. Mereka saling bertarung dan sering bertukar pukulan. Bagaimana menurutmu? Mata mati bertanya pada Xiang Nan. Dead Eye sudah menebak identitas Xiang Nan. Dia juga tahu bahwa dalam hal pengalaman bertempur, hanya sedikit orang di dunia ini yang bisa menandingi Xiang Nan. Xiang Nan adalah orang luar biasa yang telah muncul dari kompetisi arena Sekte Haoran, dan bahkan memenangkan kejuaraan keseluruhan turnamen pemeringkatan Sekte Wilayah Selatan pada akhirnya. Bobot kata-kata Xiang Nan benar-benar diakui secara resmi. Xiang Nan mengangguk dalam diam dan berkata, ada mekanisme yang benar-benar adil di sini. Alam, kekuatan Yuan Qi, kekuatan tubuh fisik, dan data lainnya persis sama untuk kedua sisi pertempuran. Banyaknya pengekangan alami juga memiliki efek pasti pada premis ini. Dead Eye bertanya-tanya, pengekangan alami. Xiang Nan mengangguk dan berkata misalnya, menyerang ke depan harus lebih cepat daripada mundur. Melompat dan menendang pasti lebih kuat daripada berdiri di tanah. Lari dengan bantuan serangan juga lebih ganas daripada menyerang di tempat, kemungkinan besar akan menyerang lawan lebih awal dibandingkan mereka yang bergerak belakangan. Apa yang disebut kekuatan pengekangan alami ini tidak begitu jelas di bawah pengaruh alam eksternal yang berbeda, tingkat energi asal yang berbeda, dan faktor lainnya. Terkadang, orang yang berkuasa dapat menggunakan satu tangan untuk memblokir serangan kekuatan penuh dari tangan lainnya. Tapi di sini, semuanya akan mengikuti pengekangan alami. Itu masuk akal. Mata Dead Eye berbinar. Saya telah menonton pertandingan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi saya belum bisa memberitahu Anda alasannya. Ini pertama kalinya Anda berada di sini, dan Anda telah menganalisisnya dengan bijak. Benar saja, Anda adalah ahli Hang Clan. Peng, di arena, salah satu kontestan menjatuhkan kontestan lainnya hingga jatuh. Saat ini, wasit mengumumkan hasilnya. Bayangan pedang merah menang. Akumulasi poin, lantai pertama Menara Dewa Bela Diri, poin kelima. Pemenangnya langsung berteriak sambil mengangkat tangan. Jelas sekali dia sangat bersemangat. Bayangan pedang merah, kata Xiang Nanqi. Deat Pupil berkata, berpartisipasi dalam kompetisi Dewa Bela Diri, Anda dapat menggunakan nama Anda sendiri, atau Anda dapat memilih nama panggilan secara acak. Tidak ada batasan dalam hal ini. Kamu tidak sarapan saat datang. Apakah kamu lapar? Ayo, ikut aku ke restoran. Restoran. Xiang Nan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia baru saja melihat apa yang disebut restoran itu. Itu adalah sebuah pintu kecil yang tingginya 3 meter dan lebar 2 meter. Pintu kecil itu terletak di koridor luar. Berdasarkan lokasi restoran di Menara Dewa Bela Diri, itu mungkin sebuah restoran kecil. Areanya tidak terlalu luas. Namun kenyataannya, akibatnya membuat mata Xiang Nan tertunduk. Setelah mereka berempat memasuki ruang makan kecil, bagian dalamnya tiba-tiba menjadi jelas. Ribuan meja dipajang secara longgar. Begitu besar, jantung Xiang Nan berdetak kencang. Pintu masuk restoran hanya berjarak sekitar 10 meter dari tepi Menara Dewa Bela Diri. Namun, setelah melihatnya lagi, tidak peduli bagaimana kelihatannya, jaraknya lebih dari 500 meter. Jadi ada batasan di dunia. Jiang Suelu berkata dengan penuh semangat, bagian dalam Menara Dewa Bela Diri adalah dunianya sendiri, dan ruangan di dalam Menara Dewa Bela Diri juga merupakan dunianya sendiri. Selain itu, terdapat juga ruang rekreasi, ruang pelatihan, dan bahkan pasar hiburan yang sangat besar. Banyak penduduk pulau dan pengusaha yang ditempatkan di sini dan berbisnis, kata Deat Pupil. Saat ini, mereka berempat baru saja tiba di depan konter ketika seorang pria berlumuran keringat dan terbungkus handuk berjalan mendekat. Rupanya pria ini baru saja keluar dari ruang pelatihan untuk minum di restoran ini. Seperti biasa, 2 barel api menyala. Pria itu menamparkan meja. Pelayan segera membawakan 2 barel wine untuk pria itu. Tong kecil itu tingginya sekitar setengah meter, dan api yang menyala-nyala itu pastilah anggur yang terkenal. Harga setiap barel sekitar 100 koin emas. Kita harus tahu bahwa 100 koin emas sudah setara dengan pendapatan orang biasa di kota menengah terakhir. Sudah hampir 10 tahun. Namun, pria itu sama sekali tidak mempedulikan kemewahannya. Dia langsung menepuk token emas di konter. Token itu berbentuk perisai,
dan ada pentagram di atasnya. Setelah menerima token emas, pembawa pesan hanya melihatnya sekilas dan mengangguk, makanan ini gratis. Silakan nikmati. Xiang Nan memandang token emas itu dengan rasa ingin tahu dan berpikir, kartu penyimpanan macam apa ini? Anda bisa minum gratis. Saat ini, Dead Eye tersenyum penuh arti dan berkata, token semacam ini adalah hadiah yang ingin saya perkenalkan kepada Anda. Percayalah, kamu pasti akan tertarik. Dead Eye sudah memesan meja besar berisi hidangan. Mereka berempat duduk di meja yang sama dan mulai makan. Oh, apa kamu yakin? Xiang Nan meminum seteguk api dan membakarnya. Seolah-olah anggur itu terasa terbakar di tenggorokannya. Sungguh menyenangkan. Minuman yang diminum oleh seorang ahli bela diri berbeda dengan minuman yang diminum oleh orang biasa. Jika orang biasa secara tidak sengaja memakan minuman keras ahli bela diri, akibatnya hanya mereka akan langsung terbakar menjadi abu. Deat Pupil berkata, token emas yang baru saja kamu lihat disebut sertifikasi Dewa Bela Diri. Hal semacam ini bisa memberimu manfaat tanpa akhir. Tahukah kamu keluarga misterius nomor 1 di dunia? Klan Wampoa, kata Xiang Nan. Dead Eye mengangguk, otentikasi Dewa Bela Diri ini didukung secara pribadi oleh klan Wampoa. Ini dapat digunakan di setiap sudut dunia di properti klan Wampoa. Pada saat yang sama, ini dapat digunakan oleh kekuatan gelap bawah tanah di seluruh dunia dan menikmati perlakuan khusus yang tidak akan pernah dinikmati orang biasa. Sertifikasi Dewa Bela Diri dibagi menjadi beberapa tingkatan. Tingkat pertama adalah sertifikasi bintang 1 dan tingkat ke-18 adalah sertifikasi bintang 18. Dibedakan berdasarkan jumlah tanda pentagram. Semakin tinggi tingkat sertifikasinya, semakin banyak manfaat yang diperoleh kekuatan gelap. Itu hanya tercermin dalam semua aspek kehidupan Anda. Deat Pupil berhenti sejenak sebelum melanjutkan, dari akomodasi dan belanja hingga rumah lelang, prioritas tentara bayaran adalah sama. Jika sertifikasi Dewa Bela Diri Anda cukup tinggi, maka Anda dapat memasuki ruang VIP secara langsung dan tanpa syarat di rumah lelang di seluruh dunia. Ketika kamu ingin melamar sebagai tentara bayaran, kamu akan diberikan prioritas. Kamu dapat menggunakan formasi teleportasi kekuatan gelap inferior untuk menghemat waktu, dan biayanya akan berkurang. Sertifikat Dewa Bela Diri tidak dapat ditukar secara langsung dengan koin, tetapi lebih mudah digunakan daripada koin. Biarkan aku memberitahumu ini. Jika kamu memiliki sertifikat Dewa Bela Diri bintang 17, kamu akan dapat menggunakannya secara gratis di berbagai anisasi kekuatan gelap di seluruh dunia jika kamu tidak mempunyai cukup uang, kata Deat Pupil setelah merenungkan kata-katanya. Setiap bulan, Anda dapat menggunakan sertifikasi Dewa Bela Diri bintang 17 untuk melakukan penarikan berlebihan dan membeli item senilai 1 juta koin emas. Selama Anda tidak menghabiskan lebih dari 1 juta koin emas menggunakan sertifikasi Dewa Bela Diri dalam bulan ini, maka bulan depan, tagihan ini akan diselesaikan dan klan Wampoa akan menanggung tagihannya untuk Anda. Jika Anda membelanjakan 10 juta koin emas bulan ini menggunakan sertifikasi Dewa Bela Diri, selama Anda tidak membelanjakannya lagi dalam setahun, maka utang 10 juta koin emas akan terhapuskan di tahun depan, dan Wampoa klan akan menanggung bebannya untukmu. Mendengar penjelasan ini, Xiang Nan tercengang. Bahkan Jenderal Suelu, yang berasal dari keluarga besar, terkejut. Deat Pupil tersenyum tipis, ini hanya syarat untuk menikmati biaya gratis sertifikasi Martial God. Adapun batas cerukan untuk sertifikasi Martial God bintang 17, izinkan saya memikirkannya. Saya ingat itu, 3 miliar koin emas, kan? 3 miliar. Xiang Nan terkejut. Deat Pupil mengangguk, jika kamu ingin membeli sesuatu senilai 3 miliar koin emas, kamu dapat langsung menggunakan otentikasi Dewa Bela Diri untuk membelinya. Ini setara dengan pinjaman. Setelah itu, yang perlu kamu lakukan hanyalah melunasi pinjaman tersebut dalam waktu yang ditentukan. Ini dapat menyelesaikan kebutuhan mendesak Anda. Tapi menurutmu apakah ini yang paling kuat? The Dead Eye menyesap anggurnya dan berkata, yang terkuat adalah sertifikat Dewa Bela Diri bintang 18. Batas cerukan teoritis untuk sertifikat bintang 18 tidak terbatas. Mustahil. Xiang Nan terkejut. Deat Pupil berkata, ya, memang tertulis di namanya, tapi memang ada batas cerukan dalam kegelapan, sekitar 100 miliar koin emas. Secara teoritis, Anda dapat melakukan penarikan berlebihan tanpa batas waktu, tetapi ketika Anda menghabiskan lebih dari 100 miliar koin emas, tim manajemen darurat klan bangsawan Wampoa akan menemukan Anda dan menyarankan Anda untuk tidak melanjutkan pembelanjaan. Itu saja. Ini hanya jumlah cerukan pinjaman. Sedangkan untuk jumlah gratisnya juga cukup bagus. Jika Anda menghabiskan 1 juta koin emas dalam seminggu dan tidak melebihi batas ini, maka batas tersebut akan dihapus bulan depan. Cerukan bulanan 10 juta koin emas. Jika tidak terlampaui, akan dilunasi bulan depan dan cerukan tahunan menjadi 100 juta koin emas.
Dengan kata lain, Dead Eye menyilangkan tangannya di atas meja dan tersenyum, jika Anda memiliki sertifikat Dewa Bela Diri bintang 18, dalam setahun, selama Anda menghabiskan tidak lebih dari 100 juta koin emas, klan bangsawan Wampoa akan membayar Anda. Anda tidak akan menggunakan satu pun koin tembaga milikmu sendiri. Ini pikiran Xiang Nan berdengung. Pantas saja banyak seniman bela diri yang mati-matian bertarung di arena ini. Jadi sertifikat Dewa Bela Diri memiliki fungsi seperti itu. Bulan depan akan ada pameran koleksi di Pulau Pengasingan. Jika Anda memiliki sertifikat Dewa Bela Diri dengan level yang cukup tinggi, Anda bisa langsung masuk tanpa ujian apapun dan menjadi tamu VIP, tambah Deat Pupil. Tahukah Anda, pameran itu hanya akan mengundang beberapa orang kaya dan berpengaruh untuk berpartisipasi. Biasanya, orang bahkan tidak bisa masuk. Xiang Nan benar-benar tergoda sekarang. Jangankan seberapa besar kemudahan yang dapat diberikan oleh sertifikat Dewa Bela Diri, memasuki pameran saja adalah salah satu manfaat yang paling dia hargai saat ini. Deat Pupil menambahkan, selain itu, ada dua jenis sertifikat Dewa Bela Diri. Salah satunya disebut sertifikat sementara. Selama kamu bisa memasuki lantai tertentu, kamu akan bisa mendapatkan sertifikat Dewa Bela Diri di lantai yang bersangkutan. Namun, batas waktu untuk sertifikat tersebut adalah setengah tahun. Setelah setengah tahun, Anda harus kembali dan menelepon lagi untuk memperbarui sertifikat sementara. Jika Anda menang 10 kali berturut-turut di lantai tertentu, Anda akan menerima sertifikat permanen dari level Dewa Bela Diri. Sertifikat ini berlaku seumur hidup. Token emas yang Anda lihat tadi adalah sertifikat sementara bintang 1, sedangkan sertifikat permanen bintang 1 adalah token hitam murni. Tapi Xiang Nan ragu-ragu sejenak. Saya benar-benar tidak mampu waktu 36 hari untuk menyerang menara Dewa Bela Diri ini. Deat Pupil tersenyum dan berkata, sudah kubilang kamu tidak membaca peraturan dengan cermat. Tentu saja, setelah mengumpulkan 10 poin, kamu bisa masuk ke level yang lebih tinggi, tapi ada cara lain untuk membuatmu naik lebih cepat. Begitulah mekanisme kemenangannya. Kalau menang 3 kali berturut-turut di lantai 1, bisa langsung maju ke lantai 2, begitu seterusnya hingga lantai 18 diubah menjadi lantai 10. Oh, itu akan mempersingkat waktu pertempuran. Mata Xiang Nan berbinar. Dengan cara ini, selama dia bertarung 3 kali sehari, dia akan mampu menjatuhkan pedang Dewa Bela Diri dalam 18 hari. Bagaimana menurutmu? Mata Mati bertanya sambil tersenyum. Xiang Nan tersenyum pahit tanpa daya dan berkata, harus saya akui, saya tergoda dengan apa yang Anda katakan. Saya berpartisipasi dalam kompetisi Dewa Bela Diri. Bagus sekali. Salam untuk para pejuang kita. Dead Eye dengan senang hati minum bersama semua orang. Dia tahu bahwa pedang Dewa Bela Diri yang dia rindukan sepanjang hidupnya mungkin semakin dekat dengannya. Dengan Xiang Nan di sini untuk membantunya bertarung melawan menara Dewa Bela Diri, peluang mendapatkan pedang Dewa Bela Diri akan sangat meroket. Usai makan malam, Deat Pupil segera mengantar Xiang Nan untuk tes kualifikasi. Sedangkan untuk lelaki tua itu, Xiang Nan memandangi burung di bahunya dan dengan santai menuliskan kode nama Lei Gui. Setelah itu, Xiang Nan meminta topeng dari Dead Eye. Dia tidak ingin menggunakan wajah aslinya untuk melawan turnamen Dewa Bela Diri. Ini juga salah satu alasan mengapa dia menggunakan nama panggilan Lei Gui sebagai nama panggilannya, mencoba yang terbaik untuk membuat nama panggilan tersebut lebih berbeda dari kepribadiannya sendiri. Masker juga merupakan salah satu koleksi. Dalam sejarah, banyak sekali ahli yang pernah memakai masker, dan masker yang mereka pakai pada generasi selanjutnya menjadi barang populer. Mata Mati mengelus cincin penyimpanannya dan berkata kepada Xiang Nan, aku ingin memberimu hadiah besar. Mungkin itu tidak penting bagimu, tapi bagi sebagian orang, hadiah ini bernilai setidaknya 2 juta koin emas. Saat dia berbicara, Dead Eye lolos dari topeng hitam yang aneh. Topeng itu terasa seperti sejenis kayu, tetapi ketika diketuk, akan mengeluarkan suara benturan logam. Penampilan topengnya adalah wajah hantu yang ganas. Deat Pupil berkata, pemilik topeng ini dulunya adalah ahli alam kesengsaraan surgawi yang tiada taranya. Dia dikenal sebagai Raja Bela Diri Guntur Surgawi. Saya menghabiskan banyak energi untuk mendapatkan topeng ini. Raja Bela Diri Guntur Surgawi. Jantung Xiang Nan berdetak kencang. Sambil memegang topeng, hatinya kacau. Itu semua karena 9 transformasi guntur yang ditinggalkan oleh Raja Bela Diri Guntur Surgawi. Dead Eye mendekatkan mulutnya ke telinga Xiang Nan dan berbisik, aku tahu kamu juga merupakan atribut meridian petir, jadi topeng ini seharusnya yang paling cocok untukmu. Xiang Nan mengangguk. Terima kasih. Mulai sekarang, topeng ini disebut juga Lei Gui. Dia memegang topeng itu dengan kedua tangannya dan meletakkannya di wajahnya. Pada saat itu, Xiang Nan tiba-tiba merasa seolah-olah berasal dari dunia lain. Seolah-olah dia melakukan pertukaran kesadaran tatap muka dengan Raja Bela Diri Guntur Surgawi 3000 tahun yang lalu. Perasaan itu sulit untuk dijelaskan.
Topeng ini tidak besar, dan bahkan bisa menyesuaikan garis luarnya. Setelah Xiang Nan memakainya, itu sangat cocok dengan seluruh wajahnya. Tidak ada sesuatu yang tidak perlu tentang hal itu. Jiang Suelu memandang Xiang Nan dan berkata, kelihatannya sedikit menakutkan, tapi, sungguh tampan dan mengesankan. Dead Eye mengangguk puas dan berkata, apakah kamu siap? Apakah kamu benar-benar berencana untuk maju melalui 3 kemenangan berturut-turut? Kamu tahu, kamu tidak akan mendapatkan sertifikat Dewa Bela Diri permanen jika kamu melakukan ini. Xiang Nan berkata, tujuan saya adalah sertifikat permanen bintang 18. Sertifikat itu tidak ada artinya bagi saya. Kamu berani. Kalau begitu kita siap untuk memulai. Kamu bersiaplah terlebih dahulu, dan aku akan mengajukan permohonan pertempuran untukmu. Dead Eye menepuk bahu Xiang Nan dan berbalik untuk pergi. Xiang Nan dan yang lainnya datang ke arena dan menunggu. Tak lama kemudian, Dead Eye datang membawa surat tantangan, dan jumlahnya ada 3. Awalnya, ada pertempuran di sini setiap hari. Jika dia ingin menantang kompetisi arena, dia harus mengantri. Namun, wajah Dead Eye terlalu bagus. Dia tidak hanya berhasil mendapatkan surat tantangan, dia juga mendapat 3 pertarungan berturut-turut. Apakah ada tekanan? Mata Mati bertanya. Tidak masalah. Xiang Nan berguling dan melompat ke arena. Pada saat ini, banyak penonton bergegas mendekat. Kursi penonton yang semula hanya sekitar 100 orang, seketika bertambah menjadi 4 hingga 500 orang. Semua orang mendengar bahwa Dead Eye telah membawa orang untuk menantang Menara Dewa Bela Diri, jadi mereka semua berlari untuk menonton pertunjukan tersebut. Lord Death Pupil telah membawa seseorang ke sini lagi. Ya, aku ingin tahu ahli macam apa yang dia bawa kali ini. Tak perlu dikatakan lagi, setiap kali dia membawa seseorang, mereka semua adalah ahli di antara para ahli. Mereka pasti tidak mungkin salah. Kali ini, mereka harus memperluas wawasan mereka. Menurutmu, berapa level yang bisa dicapai Lord Death Pupil kali ini? Sulit untuk mengatakannya. Rekor terbaik bawahan Dead Eye dalam sejarah ada di lantai 16. Kali ini, aku khawatir seharusnya berada di lantai 13 juga. Di arena, Xiang Nan sudah berdiri. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk memilih lawannya, tapi lawannya akan menantangnya. Seorang pemula seperti Xiang Nan yang berpartisipasi dalam kompetisi Dewa Bela Diri untuk pertama kalinya adalah sebuah kelezatan di mata banyak burung tua. Mereka dapat dengan mudah memenangkan pendatang baru dan menambah poin berharga bagi diri mereka sendiri. Praktisi bela diri Menara Dewa Bela Diri perlu mengajukan permohonan untuk menantang Xiang Nan dan melakukan undian untuk memutuskan siapa yang akan memasuki arena. Hal ini untuk menghindari kecurangan. Sebaliknya, jika Anda mendapatkan 3 aktor dan berpura-pura kalah dari Anda, bukankah mudah bagi Anda untuk meraih 3 kemenangan berturut-turut? Segera, lawan Xiang Nan di pertempuran pertama Menara Dewa Bela Diri muncul. Dia adalah pria yang kuat. Semakin tinggi dia, semakin tinggi dia. Otot-ototnya sangat kokoh. Pria kekar itu menggosok tinjunya dan memandang Xiang Nan seolah sedang melihat meja makanan lezat. Dia tertawa dan berkata, meskipun Lord Death Pupil membawamu ke sini, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu. Mereka yang bisa berdiri di sini semuanya adalah ahli yang telah melalui ribuan kesulitan. Jangan pernah bermimpi untuk menang sejak awal. Semua orang pernah mengalami kekalahan demi kekalahan dan perlahan-lahan tumbuh darinya. Kalau begitu, aku akan memberimu kekalahan pertama Menara Dewa Bela Dirimu. Setelah mengatakan itu, arena tiba-tiba mulai bersinar. Baik Xiang Nan maupun pria kekar itu telah mencapai alam Yuan Surgawi tingkat kelima pada saat yang bersamaan. Biarkan kompetisi dimulai. Wasit memberi perintah. Pria kekar itu segera bergegas menuju Xiang Nan dan menggunakan sudut yang licik untuk meninju dahi Xiang Nan. Xiang Nan tidak berniat untuk langsung menang. Ia ingin beradaptasi terlebih dahulu dengan kondisi fisiknya saat ini. Xiang Nan memblokir pukulan itu dengan satu tangan. Dia melingkarkan tangan kirinya pada tinju pria kuat itu, dan seluruh tubuhnya terlempar ke belakang 3 hingga 5 meter oleh pukulan berat pria kuat itu. Ini benar-benar sama untuk semuanya. Xiang Nan menggosok pergelangan tangan kirinya yang bengkak dan nyeri dan bertarung melawan pria kuat itu, seolah-olah dia sedang bertarung melawan dirinya sendiri di depan cermin. Tidak ada penyimpangan dalam hal kekuatan, kecepatan, atau sejenisnya. Pria kekar itu sudah bergegas 2 kali. Dia meraih lengan Xiang Nan dengan tangan kirinya dan tiba-tiba mengangkat Xiang Nan, melemparkannya keluar arena. Xiang Nan berusaha menstabilkan tubuhnya dengan liontin 1000 jin, namun pada akhirnya dia tetap diusir. Untungnya, dia bereaksi dengan cepat. Saat dia terbang keluar dari tepi arena, dia meraih sudut arena dan melompat mundur. Saat ini, penonton mencemooh. Saya pikir dia semacam ahli. Jadi itu saja. Sepertinya Lord Death Pupil benar-benar tidak bisa menemukan ahli yang berkualitas tinggi. Dia hanya bisa membiarkan orang seperti ini mencoba peruntungannya. Menghadapi cemoohan penonton, Dead Eye tak peduli sama sekali.
Dia bahkan tertawa dan berkata dengan lantang, "Jangan khawatir, orang yang kubawa pasti akan mengejutkan kalian semua. Percayalah." Xiang Nan sedang memikirkan pertanyaan lain. Ternyata di arena ini, skill bela diri apapun bisa digunakan, namun skill bela diri tersebut kehilangan keunggulan kelasnya. Itu murni ditentukan oleh konten Yuan Qi. Dengan kata lain, Anda melepaskan setengah dari esensi Anda untuk menggunakan keterampilan bela diri tingkat surgawi, sementara pihak lain juga menggunakan setengah dari esensi Anda untuk melepaskan keterampilan bela diri tingkat roh. Jika kedua kubu bentrok langsung, hasilnya akan seri. Di sini, tingkatan dan keunggulan keterampilan bela diri tidak lagi sama sekali. Satu-satunya perbedaan antara keterampilan bela diri yang berbeda adalah perbedaan gaya menyerang. Bahkan jika Xiang Nan menggunakan satu gerakan Azure Dragon untuk melaut dan orang lain menggunakan Yuan Qi yang sama untuk membuat Iron Mountain Reliance sederhana, kedua belah pihak masih seimbang. Agak menyenangkan, sudut mulut Xiang Nan sedikit terangkat. Tentu saja, di mata orang luar, mereka tidak bisa melihat ekspresi Xiang Nan. Mereka hanya bisa melihat topeng Lei Gui yang dingin dan ganas. Pria kuat itu menggelengkan lehernya dan berkata, "Pemanasan sudah selesai. Saatnya menurunkanmu dari panggung. Hari ini, aku secara pribadi akan memberimu pelajaran." Saat dia berbicara, pria kekar itu menyilangkan tangan kanannya dan membanting bahunya dengan keras ke arah Xiang Nan. 925.